Kita lanjut bahas spoiler Udong Kian-kun Season 12 episode 3. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di pinggiran sektor Dao, pada saat ini terlihat sebuah formasi cahaya yang menjadi perlindungan dari sektor Dao ini. Dan tiba-tiba saja, formasi cahaya itu kini menimbulkan sebuah riak yang kemudian dua sosok diam-diam menyelinap keluar dari dalam sektor Dao. Karena ternyata itu adalah Ying Huan dan juga Lindong. Ying Huan yang sambil memeluk sitar Phoenix surgawi, matanya pun melihat ke sekeliling, yang kemudian dia tersenyum lalu berkata, "Hehe, kita benar-benar bisa pergi tanpa ketahuan." Mendengar ucapan dari Huan, Lindong pun hanya bisa mengerutkan alisnya. Dan selama ini, Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati. Oleh karena itu, Lindong secara alami merasa tidak percaya bahwa mereka benar-benar mampu mencuri harta karun Yuan murni dari sektor Dao yang telah dibentengi dan juga dipenuhi oleh banyak ahli. Apalagi mereka tidak tertangkap oleh satu orang pun dari sekte ini. Yang kemudian Lindong pun berkata dalam hati, apakah mungkin semua orang tua di sekte Dao ini mereka sedang tidur? Hal itu pasti mustahil, dan aku tidak percaya bahwa tindakan kali ini tidak bisa terdeteksi. Sepertinya ada seseorang yang menyadari apa yang terjadi, namun mereka memilih untuk tidak menghentikan langkah ini. Ketika memikirkan hal itu, secara diam-diam di dalam hati Lindong merasa senang dan dia merasa beruntung telah meminta bantuan dari orang yang tepat, yaitu Ying Huan. Karena mengingat status Huan sendiri memiliki latar belakang yang sangat tinggi di dalam sekte Dao. Dan tentu saja semua ini pasti adalah campur tangan dari Pak Tua Ying Guanxi. Sebelum Lindong dan Huan meninggalkan tempat ini, Lindong pun kini segera berbalik menghadap ke sekte Dao, dan kemudian dia pun memberikan hormat. Ying Huan yang melihat tindakan dari Lindong, dia pun melongo sebelum pada akhirnya raut wajahnya kini mengejek ke arah Lindong. Karena Huan tidak mengerti apa yang telah dilakukan oleh Lindong ketika dia memberikan hormat ke arah sekte Dao. Tidak lama kemudian, tubuh dari Lindong pada akhirnya bergetar dan sepasang sayap naga kini telah muncul di punggungnya. Lindong pun mengepakkan sayap itu, yang kemudian angin yang kencang kini telah benar-benar muncul. Sambil menatap Huan dan mengulurkan tangannya, Lindong pun kini berkata, "Kemarilah." Dan Ying Huan, dia juga menatap ke arah Lindong, lalu bertanya, "Ada apa?" Namun tiba-tiba saja Lindong segera memeluk pinggang dari Ying Huan, dan tindakan dari Lindong ini benar-benar membuat Huan sangat terkejut. Huan pun segera menggunakan sitar Phoenix surgawi untuk melindungi tubuhnya. Yang kemudian Huan pun menatap Lindong dengan ekspresi malu dan wajahnya kini telah memerah. Lindong yang pada saat ini melihat wajah Huan telah berubah menjadi merah, dia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Yang kemudian Lindong berkata, "Kali ini aku jauh lebih cepat, jadi lebih baik aku menggendongmu secara langsung. Karena jarak yang akan kita tempuh itu sangat jauh dan lokasinya berada di pegunungan 1000 binatang." Mendengar ucapan dari Lindong, mata Huan kini menjadi membesar karena dia tidak mendeteksi niat jahat dari tatapan mata Lindong. Yang kemudian dengan suara gumaman yang cukup lirih, Huan pun kini berkata, "Jika kamu berani bermain-main denganku, maka aku akan membawa kembali sitar Phoenix surgawi ini ke dalam sekte Dao." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera menjawabnya, "Tenang saja, aku tidak tertarik pada gadis kecil yang konyol sepertimu." Dan tanpa mengatakan apapun lagi, Lindong segera memeluk Huan dan pada saat ini Lindong pun mengepakkan sayap naganya. Kemudian dia melesat dengan sangat cepat. Di dalam terbangnya tiba-tiba saja Ying Huan menggigit tangan dari Lindong. Yang kemudian Lindong pun berkata, gadis konyol, apakah kamu seekor anjing? Kenapa kau menggigitku?" Mendengar ucapan dari Lindong, Huan pun kini menjawabnya, "Aku menggigitmu karena merasa kesal ketika kamu menyebutku sebagai gadis kecil yang konyol." Lindong pun hanya bisa tersenyum dan kemudian dia melesat semakin cepat.
Cerita kemudian berpindah ke pegunungan 1000 binatang yang terletak di bagian selatan dari wilayah Suan Timur ini. Dan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari sektor Dao ke tempat itu adalah sekitar setengah bulan. Namun dengan kecepatan Lindong saat ini tidak diragukan lagi, hanya membutuhkan waktu 1 minggu sebelum pada akhirnya Lindong dan Huan Huan kini tiba di pegunungan yang sangat luas yang merupakan bagian dari pegunungan 1000 binatang. Dan di tempat itu adalah tempat berkumpulnya para binatang iblis. Meskipun jumlah binatang iblis yang ada di tempat itu tidak semenakutkan yang berada di kota iblis, tapi sebenarnya banyak binatang iblis yang benar-benar tangguh yang tersebar di wilayah Suan Timur. Dan di pegunungan 1000 binatang ini banyak binatang iblis kuat yang sebenarnya kekuatan mereka berada di level kehidupan misterius. Dan makhluk-makhluk itu tubuhnya pada saat ini telah berubah menjadi seperti manusia. Mereka juga memiliki kecerdasan yang bisa menyaingi manusia. Oleh karena itu, kebanyakan individu biasa mereka tidak akan berani untuk memprovokasi binatang iblis yang ada di pegunungan 1000 binatang. Tiba-tiba saja Lindong pada saat ini merasakan bahwa segel roh iblis yang ditinggalkan oleh Xiao Diao di dalam tubuhnya sekarang mulai memancarkan sebuah getaran yang cukup samar. Dan Lindong pun bisa merasakan arah yang ditunjukkan oleh fluktuasi dari segel roh iblis di dalam tubuhnya ini. Dengan kepakan sayap naga, Lindong pun segera menuju ke arah yang ditunjukkan oleh segel roh iblis. Dan 10 menit kemudian, tatapan mata Lindong benar-benar terkejut karena pada saat ini Lindong melihat 2 sosok yang telah lama tidak dia lihat. Dan itu adalah saudara angkatnya, yaitu Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Dan ketika Lindong terbang di langit, Xiao Yan yang melihat kedatangan dari Lindong tiba-tiba saja berdiri. Dan dengan suara yang cukup senang, dia pun berkata, "Itu kakak pertama." Dan tidak lama kemudian, Lindong pun segera mendarat di puncak gunung yang merupakan tempat Xiao Diao dan juga Xiao Yan berada. Dan setelah itu, Lindong pun menurunkan Huan Huan dari pelukannya. Lindong pun kini segera melihat ke arah Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar terlihat gembira. Dan setelah itu, Lindong melirik ke arah Xiao Diao yang masih memiliki ekspresi malas di wajahnya. Namun ketika tatapan mata Lindong kini melihat ke arah mata dari Xiao Diao, sebenarnya orang itu memiliki mata yang pada saat ini telah berbinar-binar. Dan tidak bisa disangkal lagi bahwa Xiao Diao juga sangat senang karena pada akhirnya bisa bertemu kembali dengan Lindong. Lindong pun kini kembali melihat ke arah Xiao Yan dan dia melihat bekas luka yang benar-benar parah di tubuh Xiao Yan. Dan hal itu membuat penampilan dari Xiao Yan benar-benar terlihat sangat jahat. Yang pada saat ini Lindong berpikir, sepertinya orang yang telah menyerang Xiao Yan itu adalah seseorang yang benar-benar kuat. Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun menyapu seluruh tubuh Lindong dan sambil tertawa, dia berkata, "Haha, kamu tidak buruk karena sepertinya kamu telah meningkat sedikit. Dan kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan waktumu di dalam sektor Dao." Lindong pun mulai berjalan maju dan mendekati Xiao Yan serta Xiao Diao. Namun tatapan mata dari Lindong masih terpaku pada Xiao Yan, yang kemudian ekspresi heran pun kini telah muncul di mata Lindong karena Lindong menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini sebenarnya sudah mampu menyaingi seseorang yang berada di tahap 8 nirwana. Dan ketika Xiao Diao melihat ekspresi terkejut di wajah Lindong, tiba-tiba saja dia berkata dengan nada suara yang menyebalkan, "Hehe, kamu lihat sendiri kan? Harimau bodoh ini telah secara pribadi diajar oleh kakek Martin. Dan tentu saja dia pada saat ini tidak lebih lemah darimu." Sambil menepuk bahu dari Xiao Yan, Lindong mengangguk puas dan dia berkata, "Ini tidak buruk." Dan Lindong pun berpikir, sepertinya adalah sesuatu yang tepat untuk Xiao Yan ketika dia memutuskan untuk mengikuti Xiao Diao. Karena jika dia tetap tinggal di dalam sektor Dao, kemungkinan Xiao Yan belum bisa mencapai level ini. Sambil tersenyum, kini Xiao Yan berkata pada Lindong, "Ini semua berkat bantuan dari kakak kedua, dan dia telah membawaku ke beberapa tempat." Lindong pun tersenyum sebelum pada akhirnya dia melihat ke arah Xiao Diao dan mengatakan, "Xiao Diao, berapa banyak kekuatanmu yang telah kembali saat ini?"
Sambil tersenyum dan dengan nada suara yang acuh tidak acuh, Xiaodiao pun menjawab perkataan dari Lindong. Seharusnya kekuatanku yang telah kembali tidak akan menjadi masalah jika aku berurusan dengan seorang praktisi yang telah berada di tahap kehidupan mendalam lanjutan. Mendengar ucapan dari Xiaodiao, Lindong pun sedikit kaget dan dia kini berkata, "Hah? Tahap kehidupan mendalam lanjutan? Seharusnya tahap ini adalah setara dengan paman guru Chen Zhen." Tidak lama kemudian tatapan mata dari Xiaodiao melihat Ying Huan yang berada di belakang Lindong. Dan pada saat ini, Xiaodiao pun mengatakan, "Kenapa gadis ini ikut bersamamu? Dan kenapa kamu membawanya ke tempat ini?" Dan seperti yang aku ingat sebelumnya, gadis itu bukannya dia tidak menyukaimu. Lindong pun segera menoleh ke arah Huan yang pada saat ini bersembunyi di belakang tubuhnya, karena sepertinya Huan ketakutan ketika melihat Xiaodiao dan juga Xiaoyan. Dan setelah itu, Lindong tidak bisa menahan untuk tidak tersenyum. Karena biasanya Ying Huan tidak kenal takut ketika dia berada di dalam sekte Dao. Namun ketika berada di dunia luar, Huan lebih mirip seperti kucing lucu dan imut. Dan kemudian Lindong pada saat ini memperkenalkan Ying Huan pada Xiaodiao dan Xiaoyan. Perkenalkan, gadis ini namanya adalah Ying Huan dan dia adalah putri dari kepala sekte Dao. Ketika mendengar ucapan dari Lindong, tiba-tiba saja Xiaodiao kini sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Ying Huan memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Dan kemudian Lindong pun melanjutkan kata-katanya, "Ini semua berkat dirinya. Aku bisa meminjam sitar pedik surgawi. Semua juga berkat dia. Jika tidak, mungkin kali ini aku akan datang ke tempat ini dengan tangan kosong." Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaodiao pun tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Hehe, sepertinya nona kecil itu memperlakukanmu dengan cukup baik." Mendengar ucapan dari Xiaodiao, wajah dari Huan pada saat ini segera berubah menjadi merah, dan dia pun kini tersenyum ke arah Xiaodiao serta Xiaoyan. Tidak lama kemudian Xiaodiao pun pada saat ini mengatakan, "Baguslah kalau kamu berhasil membawa sitar pedik surgawi ke tempat ini. Dan hal ini akan bisa menyelamatkan kita dari sedikit masalah. Monster berbulu kuning yang terkutuk itu, tunggu saja sampai Pangeran Martin Langit ini menghancurkan segel suara surgawimu. Akan kutunjukkan bagaimana aku bisa meratakan kalian semua." Dan tiba-tiba saja Lindong pun kini bertanya, "Katakan padaku, apa yang terjadi sebenarnya? Dan benda apa yang telah ditemukan oleh Xiaoyan?" Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaodiao pun kini berkata, "Tenang saja, benda itu pasti akan sangat layak untuk membayar harga perjalananmu ke tempat ini. Karena sebenarnya yang ditemukan oleh Xiaoyan adalah air liur penyeduh spiritual inti bumi." Ketika kata-kata ini terdengar oleh Lindong, mata dari Lindong benar-benar sangat terkejut. Dan bahkan Ying Huan juga sangat kaget. Ying Huan yang cukup kaget tiba-tiba saja, dia pun kini berkata dengan suara yang cukup lembut, tapi juga penasaran. "Hah? Air liur penyeduh spiritual inti bumi? Ada banyak sekali harta alam yang tidak terhitung jumlahnya di dunia ini. Dan harta karun ini juga merupakan hadiah dari alam. Mereka semua memiliki kekuatan yang sangat misterius. Dan apa yang disebut dengan air liur penyeduh spiritual inti bumi adalah harta alam yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tapi yang lebih penting, harta itu bisa membantu seseorang untuk bisa menciptakan roh Yuan. Dan itu benar-benar harta alam yang sangat ajaib. Perlu diketahui bahwa pembentukan roh Yuan adalah peristiwa yang hanya akan terjadi ketika seseorang berada di dekat puncak tahap nirwana. Dan lagi pula, hanya setelah seseorang mencapai tahap puncak dari nirwana ke-9, maka energi roh Yuan di dalam tubuhnya akan secara bertahap menjadi lebih kuat. Meskipun demikian, hanya seseorang yang benar-benar diberkati, merekalah yang akan bisa menciptakan roh Yuan. Dan tanpa keajaiban seperti itu, maka seseorang meskipun sudah memiliki energi roh Yuan
mereka tetap tidak akan bisa untuk membentuk roh Yuan. Dan faktanya, sebagian besar praktisi di dunia ini, mereka harus menunggu sampai mereka berada di tahap kehidupan misterius, yang pada akhirnya mereka bisa menggabungkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka dengan energi kehidupan misterius. Dan hal itu barulah berhasil membentuk roh Yuan. Namun semua langkah yang sangat rumit ini bisa disederhanakan dengan air liur penyeduh spiritual inti bumi. Jika berita kemunculan objek ini tersebar, maka akan banyak ahli yang berada di tahap kehidupan misterius. Mereka akan segera datang ke tempat ini, karena hanya dengan berhasil membentuk roh Yuan, maka seseorang akan bisa melepaskan diri dari belenggu tubuh fisiknya. Bahkan jika tubuh fisik seseorang itu dihancurkan, maka dia tidak akan mati selama roh Yuannya juga tidak ikut hancur, dan mereka bisa menciptakan kembali tubuh fisiknya. Lindong pun kini segera menyipitkan matanya, dan kemudian dia pun kini bergumam, kalian telah benar-benar menemukan barang ajaib seperti itu. Dan Lindong pada saat ini berpikir bahwa kekuatan serang dari roh Yuan adalah sesuatu yang telah dia alami secara pribadi, karena Lindong telah berhasil membentuk cincin naga Yuan dengan kekuatan roh Yuan milik Master Samsudin. Dan berkat kekuatan itu, Lindong bisa mengalahkan Yaoling dan juga Wang Yan. Meskipun kekuatan serang dari energi roh Yuan itu sangat kuat, tapi pada saat ini Lindong tidak bisa menciptakan hal seperti itu di dalam tubuhnya. Dan Lindong akan bisa membentuk energi roh Yuan ketika dia sudah melangkah ke tahap 7 Nirwana dan mencoba untuk membentuk roh Yuan di awal. Mungkin hal itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Namun dengan kemunculan air liur penyeduh spiritual inti bumi, sesuatu yang mustahil itu akan bisa menjadi kenyataan. Ketika Xiaodio melihat Lindong terdiam, tiba-tiba saja dia tertawa dan kini mengatakan, "Hehe, bagaimana? Apakah kau tertarik? Karena harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong pun tersenyum dan dia dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Karena pada saat ini kompetisi sekte besar akan segera dimulai, maka Lindong juga harus meningkatkan kekuatannya dengan segala cara. Karena ketika Lindong memikirkan kata-kata dari Pak Tua Ying Kuansi, dia pada saat ini bisa membayangkan betapa kuatnya para murid dari gerbang Yuan, apalagi yang disebut dengan 3 raja kecil yang telah secara pribadi diajari oleh 3 master dari gerbang Yuan. Hal itu sebenarnya telah memberikan tekanan di dalam hati Lindong. Dan Lindong pada saat ini juga tahu jika gerbang Yuan hanya memiliki keunggulan dalam hal jumlah, tapi soal kualitas, sekte Dao masih jauh di atas mereka. Dan satu-satunya generasi muda dari sekte Dao yang bisa bersaing dengan 3 raja kecil gerbang Yuan adalah Lindong, Ying Xiaoxiao, dan juga Wang Yan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Lindong untuk menyia-nyiakan air liur penyeduh spiritual inti bumi. Tidak lama kemudian Lindong pun kini bertanya, makhluk apa yang sebenarnya telah menjaga air liur penyeduh spiritual inti bumi? Sambil mengusap dagunya, Xiaodio pada saat ini berkata, dia adalah seorang raja di pegunungan 10.000 binatang ini. Dan orang itu sebenarnya juga binatang iblis. Dia merupakan burung hantu yang berbulu emas kuning. Dan kekuatannya pada saat ini berada di tahap awal kehidupan misterius. Ada juga beberapa binatang iblis yang bekerja di bawah pimpinannya. Dan yang terkuat adalah 2 jenderalnya. Mereka pada saat ini memiliki kekuatan yang berada di tahap Nirwana 9. Mendengar ucapan dari Xiaodio itu, Lindong benar-benar sangat terkejut. Yang kemudian dia mengatakan, burung hantu bulu emas kuning, level kekuatan di tahap kehidupan misterius awal. Bukankah seharusnya itu tidak menjadi masalah bagimu, Xiaodio? Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaodio pun menjawabnya tanpa daya. Bukankah aku sudah mengatakan padamu bahwa orang itu memiliki beberapa taktik khusus? Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Ying Huan
kini bersinar sebelum pada akhirnya dia berkata, "Burung hantu berkepala manusia, dia memiliki formasi sonik burung hantu, bukan?" Mendengar kata-kata dari Huan, Xiaodio pun segera menolehnya dan sedikit terkejut karena Xiaodio tidak menyangka bahwa Huan akan memiliki pengetahuan seperti itu. Dan tidak lama kemudian, Xiaodio pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, burung hantu bulu emas kuning itu telah menghabiskan banyak upaya untuk bisa merawat lebih dari 10.000 binatang burung hantu berkepala manusia. Dan mereka semua berspesialisasi di dalam serangan gelombang sonik. Karena itu, formasi mereka juga bisa disebut dengan formasi burung hantu sonik. Hal itu benar-benar sangat kuat dan bahkan aku tidak bisa menerobosnya. Mendengar penjelasan dari Xiaodio, Lindong pun benar-benar tercengang karena ada 10.000 burung hantu yang benar-benar tunduk pada burung hantu bulu emas kuning. Dan tidak heran jika dia bisa menjadi raja di pegunungan 10.000 binatang ini. Tidak lama kemudian kilatan yang cukup tajam pada saat ini telah muncul di mata dari Xiaodio. Sebelum pada akhirnya dia mulai berkata, Xiaoyan pada awalnya berlatih di pegunungan ini. Dan beberapa hari yang lalu, secara tidak sengaja, ketika formasi burung hantu itu tidak aktif, Xiaoyan pun menerobos dan dia masuk ke dalam tempat itu. Yang pada akhirnya Xiaoyan menemukan air liur penyeduh spiritual inti bumi yang tersembunyi di dalam gunung suara iblis ini. Dan pada akhirnya Xiaoyan pun ketahuan oleh burung hantu berbulu emas kuning. Binatang itu benar-benar ganas dan dengan kekuatannya yang melampaui Xiaoyan, dia masih membawa lebih dari selusin anak buah untuk menghajar Xiaoyan secara bersamaan. Dan pada akhirnya puluhan tulang dari Xiaoyan pun patah. Jika aku tidak datang tepat waktu, kemungkinan harimau bodoh ini sudah menjadi daging panggang untuk para burung hantu. Xiaodio mengatakan hal ini sambil memelototi Xiaoyan karena dia benar-benar kesal dengan tindakan sembrono dari Xiaoyan. Yang kemudian Xiaodio pun berkata, harimau bodoh ini benar-benar tidak berguna. Ketika dimarahi oleh Xiaodio, Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum konyol sambil menggaruk kepalanya. Dan ketika mendengar cerita dari Xiaodio, tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah berubah dan memiliki keganasan yang tidak bisa disembunyikan. Karena Lindong benar-benar marah, Xiaoyan dihajar seperti itu oleh para burung hantu. Tiba-tiba saja Lindong menepuk bahu dari Xiaoyan. Yang kemudian Lindong berkata, burung hantu itu benar-benar kejam. Dan Ying Huan yang berada di samping Lindong pada saat ini bisa mengetahui bahwa sebenarnya Lindong sedang marah besar. Tiba-tiba saja Xiaodio melihat ke arah Lindong, kemudian dia bertanya, bagaimana? Apakah kita akan melakukannya saat ini? Mendengar pertanyaan dari Xiaodio, Lindong segera mengangkat alisnya. Dan kemudian dia berkata, apa maksudmu? Mulai hari ini kita akan merendam gunung suara iblis menjadi lautan darah. Dan ketika Lindong baru saja mengucapkan kata-kata ini, aura yang sangat mengerikan kini pada akhirnya meletus dari dalam tubuh Lindong. Dan aura itu bahkan berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada aura milik Wang Yan. Xiaodo yang mengetahui Lindong sudah emosi, dia segera tersenyum. Yang kemudian Xiaodio pun berkata, bagus sekali, karena aku dari tadi juga menunggu kata-kata itu. Dan pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tubuhnya pun berdiri dengan kokoh dan kebrutalan kini juga menyebar dari aura Xiaoyan. Ying Huan yang pada saat ini melihat formasi dari trio Lindong, secara tidak sadar Huan ketakutan dan dia juga sangat kagum. Yang pada akhirnya Huan pun berkata dalam hati, trio Lindong ini mereka benar-benar ganas. Dan aura di tubuh mereka sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Tidak lama kemudian Ying Huan mulai mengatakan, baiklah, serahkan formasi sonik burung hantu pada diriku. Dan setelah itu
sitar pinik surgawi kini segera muncul di tangan Huan. Riak yang sangat mengejutkan kini tersebar dari dalamnya. Bahkan hal itu membuat Xiao Diao tanpa sadar segera menoleh pada sitar pinik surgawi. Dan tidak lama kemudian tangan dari Huan segera menyentuh tali dari sitar. Dia pun pada saat ini melihat ke arah Lindong sambil tersenyum dengan cukup manis. Dan Lindong yang sedikit khawatir dengan Huan, dia pun bertanya dengan nada suara yang lembut, "Bisakah kamu melakukannya?" Ying Huan menjawab Lindong dengan nada bicara yang cukup bangga. Semua hal di dunia ini memiliki kelemahan. Meskipun formasi Sonic burung hantu itu sangat kuat, tapi di hadapan sitar pinik surgawi, mereka tidak ada apa-apanya. Dan Xiao Diao kini tersenyum, lalu dia mengatakan, "Gadis kecil, kata-katamu benar-benar berani. Dan sepertinya usiamu saat ini setara dengan Suro, tapi karaktermu lebih tangguh daripada dia." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, tiba-tiba saja mata dari Ying Huan menatap ke arah Lindong. Dan dia berkata, "Siapa itu Suro?" Lindong yang pada saat ini merasakan sesuatu yang tidak beres dengan ekspresi Huan, dia pun segera mengatakan, "Suro itu hanyalah seorang teman." Setelah mengatakan hal itu, Lindong segera melihat ke arah Xiao Diao. Lalu dia berkata, "Ayo kita pergi, karena kita harus segera menuju Gunung Suara Iblis." Mendengar ajakan dari Lindong, Xiao Diao pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka pada saat ini telah berubah menjadi seberkas cahaya dan kemudian bergegas dengan cepat meninggalkan pegunungan yang cukup luas ini. Dan setelah kelompok dari Lindong pergi, tiba-tiba saja beberapa suara angin kini muncul dari langit. Dan sesaat kemudian 3 sosok ini telah datang dan melayang di udara. Pimpinan dari ketiga orang ini adalah seorang lelaki tua yang memiliki rambut cukup panjang. Kedua tangannya ditaruh di belakang. Ekspresi wajahnya acuh tidak acuh dan aura yang sangat agung serta mengejutkan telah terpancar dari dalam tubuhnya. Dan di belakang Pak Tua ini ada 2 pria yang menggunakan pakaian berwarna hitam dan putih. Keduanya cukup tampan dan tatapan mata mereka memiliki sebuah keangkuhan yang tidak bisa disembunyikan. Karena sebenarnya 3 orang ini adalah tetua dan murid dari Gerbang Yuan. Yang sebenarnya 2 pria yang datang dengan Pak Tua itu adalah murid teratas dari Gerbang Yuan yang dikenal sebagai 8 Jenderal Jiwa. Dan pada saat ini tatapan mata dari ketiganya tertuju pada arah Gunung Suara Iblis. Lokasi dari Gunung Suara Iblis terletak di bagian terdalam dari pegunungan 10.000 binatang. Dan tempat itu adalah tempat yang cukup curam serta ditutupi oleh pohon-pohon berwarna hitam yang sangat besar. Dan hal itu dikenal sebagai pohon suara, karena pohon-pohon ini sebenarnya cukup misterius dan memiliki efek seperti pengeras suara, yang bahkan setiap saat akan ada suara yang tajam yang dipancarkan dari seluruh gunung. Oleh karena itu, tempat ini disebut dengan Gunung Suara Iblis. Di puncak Gunung Suara Iblis ada sebuah aula yang terbuat dari batu, dan di tempat itu juga ada sedimen darah segar yang memberikan perasaan yang benar-benar menakutkan. Dan ketika seseorang melihat ke aula besar, maka pada saat ini mereka akan bisa melihat seorang pria paruh baya yang memiliki kulit berwarna emas gelap duduk di atas singgasana yang terbuat dari tulang berwarna putih. Tatapan mata dari pria itu benar-benar cekung dan dengan raut wajah yang terlihat cukup santai. Sebenarnya pria paruh baya adalah makhluk yang berbahaya. Tidak lama kemudian, mata dari pria paruh baya itu melihat ke arah 2 sosok yang pada saat ini ada di hadapannya. Dengan nada suara acuh tidak acuh, pria paruh baya pun bertanya, apakah formasi Sonic burung hantu kita sudah diaktifkan? Dan 2 orang yang berada di hadapan pria paruh baya ini adalah seorang pria yang menggunakan baju dari macan tutul. Dia pun tertawa yang kemudian berkata, "Tuan tenang saja. Semua burung hantu berkepala manusia pada saat ini telah berpindah, dan begitu ada yang menyerbu tempat ini, maka formasi Sonic burung hantu akan segera diaktifkan. Sementara pria yang lainnya
kini tanpa sadar juga tertawa dan dia berkata, "Tuan, apakah pria tampan yang terlihat feminim itu sebenarnya sangat menakutkan karena kita telah bersembunyi di dalam pegunungan suara iblis selama beberapa hari dan tidak pernah keluar." Mendengar perkataan seperti itu, pria parubaya pun kini sedikit marah dan dia mengatakan, orang itu mungkin tampak rapuh di permukaan, tapi dia sebenarnya telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Jika kita benar-benar bertarung dengannya, bahkan aku bukan tandingan pria itu. Dan pria yang menggunakan baju dari kulit macan tutul, dia pun pada saat ini kembali mengatakan, "Seandainya aku tahu sebelumnya, maka aku akan langsung melumpuhkan orang besar itu. Dan semua masalah ini pasti tidak akan pernah muncul. Tuan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Jangan bilang jika kita harus terus bersembunyi di dalam pegunungan suara iblis." Pria parubaya itu kemudian menyandarkan tubuhnya di kursi yang terbuat dari tulang. Senyum yang gelap kini telah muncul di wajahnya, yang kemudian dia pun berkata, "Tenanglah, aku dan orang-orang dari gerbang Yuan memiliki beberapa sejarah, dan kali ini aku sudah mengirimkan pesan dan menyuruh tetua gerbang Yuan untuk datang ke tempat ini. Begitu dia tiba, maka pria tampan dan juga orang besar itu akan segera dilenyapkan." Mendengar kata-kata ini, kedua pria yang ada di hadapan pria parubaya menarik nafas dengan lega, dan ketika mereka baru saja ingin berbicara, tiba-tiba saja sebuah teriakan tajam kini terdengar oleh mereka dari luar aula besar, dan teriakan tajam itu membuat pria parubaya serta dua pria di hadapannya memiliki perubahan ekspresi di wajah mereka. Tidak lama kemudian pria parubaya itu pun berdiri, tubuhnya segera menghilang dan keluar dari aula besar. Setelah itu, tatapan matanya melihat ke arah langit yang berada di luar gunung. Karena pada saat ini di tempat itu ada 4 sosok yang telah melayang di udara. Tatapan mata dari pria parubaya menjadi cukup gelap ketika dia melihat Xiao Diao, yang kemudian pria parubaya pun mengatakan, "Ternyata kamu datang lagi, dan kenapa kamu selalu menggangguku?" Dan pada saat ini semua orang di dalam pegunungan suara iblis cukup terkejut dengan kedatangan kelompok Xiao Diao dan Lindong. Setelah itu, banyak orang yang bergegas dan berkumpul di tempat ini. Lindong pun kemudian mengamati seluruh gunung suara iblis. Tatapan matanya menyapu ke seluruh tempat ini, dan Lindong bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kemudian Lindong mengatakan, barisan ini benar-benar cukup besar, dan sepertinya mereka itu adalah burung hantu kepala manusia yang telah disebutkan oleh Xiao Diao. Tiba-tiba saja Xiao Diao pun tersenyum. Dia melihat ke arah patua parubaya, dan kemudian Xiao Diao mengatakan, "Kau telah melukai saudaraku. Bagaimana bisa aku melepaskanmu dengan mudah? Burung hantu bulu emas kuning, mengapa kamu tidak membunuh 2 anak buahmu itu? Dan aku akan melupakan masalah ini. Bagaimana? Apa kau setuju dengan tawaranku?" Kedua pria yang berada di belakang patua parubaya, ekspresi wajah mereka pun berubah ketika mendengarkan kata-kata dari Xiao Diao, dan kemudian tatapan mata mereka kini segera melihat ke arah patua parubaya yang merupakan burung hantu bulu emas kuning. Dan pada saat ini patua parubaya yang merupakan burung hantu bulu emas kuning itu, wajahnya berubah menjadi sangat dingin. Dia pun tertawa dengan keras, lalu berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa raja di tempat ini akan bertindak bodoh seperti itu?" Mendengar ucapan dari patua parubaya, Xiao Diao hanya bisa tertawa sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Kamu benar. Aku benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang sangat bodoh." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, tatapan mata dari patua parubaya telah berubah menjadi gelap dan dingin, dan dia pun kini mengatakan, "Kamu benar-benar memiliki lidah yang cukup tajam. Tunggu sampai kamu memiliki kemampuan untuk bisa mematahkan formasi sonik burung hantuku sebelum kamu berbicara seperti itu. Jika tidak,
maka kamu harus melarikan diri lagi seperti masa lalu. Setelah mengatakan hal ini, Patua Parubaya itu melambaikan tangannya dan pohon-pohon hitam di seluruh gunung kini segera bergoyang. Setelah itu, banyak binatang iblis yang jelek, yang bertubuh binatang dan berkepala manusia, kini sebenarnya telah menunjukkan diri mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun menutupi seluruh gunung dengan pemandangan yang cukup menakutkan. Setelah kemunculan dari burung hantu berkepala manusia dalam jumlah yang cukup banyak, mereka pada saat ini mengeluarkan suara tangisan yang cukup tajam dan tiba-tiba saja bergema di seluruh tempat ini. Gelombang sonik yang berwarna hitam yang tidak terhitung jumlahnya segera menyebar dalam pegunungan suara iblis, dan hal itu sebenarnya telah berubah menjadi seperti jaring suara yang menutupi seluruh pegunungan ini. Dan kelompok dari Lindong pada saat ini bisa merasakan kekuatan penghancur yang benar-benar mengejutkan dari dalamnya. Lindong pun berpikir, jika hanya ada satu burung hantu kepala manusia, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tapi sebenarnya pada saat ini mereka telah bergabung dalam jumlah yang cukup banyak, yang pada akhirnya akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba saja ketika Xiaodo melihat gelombang sonik berwarna hitam yang pada saat ini telah membentuk sebuah jaring, matanya pun menjadi sangat tajam dan dengan cepat dia mengajak Lindong untuk segera mengambil langkah mundur. Dan ketika melihat kelompok dari Xiaodo telah mundur, pada saat ini Patua Parubaya pun tertawa dan dia mengatakan, "Aku pikir kamu telah memiliki trik ketika kamu datang ke tempat ini. Ternyata kamu datang hanya untuk mempermalukan dirimu sendiri." Dan dua orang di belakang pria Parubaya kini tertawa dengan perkataan dari Pak Tua itu. Namun tepat ketika tawa mereka berhenti, tiba-tiba saja mereka melihat seorang wanita yang telah membawa sitar kuno berwarna merah. Dan hal itu membuat semua orang yang berada di pegunungan suara iblis menjadi tercengang. Dan semua monster yang ada di tempat ini, mereka pun merasa tergoda dengan kemunculan Huan-Huan. Yang setelah itu mereka pun bersiul dan beberapa juga mengucapkan kata-kata yang cukup kotor. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita semua yang ada di tempat ini akan menunjukkan belas kasihan pada wanita muda itu? Wanita muda, bisakah kamu melayani diriku? Dan orang-orang itu datang ke tempat ini sebenarnya adalah untuk mengirimkan wanita muda itu kepada kita semua. Ketika ucapan-ucapan kotor itu terdengar oleh Lindong, tiba-tiba saja tanpa sadar di dalam hati Lindong kini benar-benar sangat marah. Matanya pun berubah menjadi sangat tajam dan Lindong melihat ke arah Patua Parubaya serta dua orang di belakangnya. Tapi di sisi lain, Ying Huan-Huan pada saat ini masih terlihat sangat tenang. Dia pun segera mengambil posisi untuk duduk dan melayang di udara. Sementara itu, sitar kuno berwarna merah yang ada di pelukannya kini telah ditempatkan di depan Huan-Huan. Setelah itu, tangan cantik dari Huan-Huan kini segera memetik sitar itu, yang pada akhirnya bunyi dari sitar bergema di seluruh tempat ini. Patua Parubaya, ekspresi di wajahnya juga berubah dan kegelisahan kini telah muncul di dalam hatinya. Karena pada saat tangan dari Huan-Huan memetik sitarnya, pada saat ini suara teriakan dari burung phoenix bergema di seluruh tempat ini. Dan hal itu menyapu ke seluruh tubuh Huan-Huan seperti gunung berapi, yang pada akhirnya seekor burung phoenix berwarna merah mengepakkan sayapnya dan keluar dari dalam sitar phoenix surgawi. Dan kemudian burung phoenix itu kini telah mengambang di atas kepala Huan-Huan. Pada saat yang sama, fluktuasi yang benar-benar mengejutkan kini telah dipancarkan dari tubuh burung phoenix yang berwarna merah tua. Patua Parubaya yang merupakan burung hantu bulu emas kuning, ketika melihat hal ini, dia pun sangat kaget dan lalu berteriak, "Harta karun Yuan murni!" Mendengar teriakan itu, Ying Huan-Huan segera mengangkat kepalanya. Dia tersenyum lembut ke arah Patua Parubaya dan kemudian
Huan pun mengatakan, "Benar, sayang sekali, tidak ada hadiah untuk kalian." Tidak lama kemudian burung phoenix berwarna merah tua pada saat ini mengepakkan sayap besarnya, dan gelombang sonik berwarna merah segera menyapu ke seluruh tempat ini. Dan kemudian hal itu berubah menjadi api yang sangat mengerikan yang menyerang ke arah formasi sonik burung hantu yang menutupi gunung suara iblis. Dan pada saat ini kelompok dari Lindong melihat bahwa sepertinya formasi yang telah diciptakan oleh burung hantu itu hampir runtuh dalam sekejap saja karena mereka terbakar oleh nyala api yang dikeluarkan oleh gelombang dari burung phoenix berwarna merah. Dan tiba-tiba saja, pak! Formasi besar dari burung hantu pada saat ini benar-benar telah dihancurkan. Hal itu membuat para burung hantu yang ada di tempat ini merasa gemetaran. Sebelum pada akhirnya burung hantu itu bergetar di dalam tubuh mereka. Dan kemudian, dar! Para burung hantu berkepala manusia kini mereka telah meledak dan berubah menjadi kabut darah. Patwa Parubaya dan juga yang lainnya yang sebelumnya tertawa dengan bangga dan arogan, pada saat ini ekspresi di wajah mereka terlihat ketakutan ketika melihat burung hantu berkepala manusia telah meledak dan berubah menjadi kabut darah. Lindong yang mengamati adegan ini juga cukup terkejut, yang kemudian Lindong pun berkata, memang benar-benar layak untuk disebut sebagai harta karun Yuan murni karena kekuatannya sangat menakutkan. Dan pada saat ini Lindong sadar jika dia bertarung dengan Ying Huan ketika gadis itu memegang sitar pinik surgawi, maka Lindong berpikir bahwa dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Huan. Tidak lama kemudian Ying Huan pun menoleh ke arah Lindong dan juga yang lainnya. Wajah cantiknya kini telah berubah menjadi sedikit pucat setelah menggunakan sitar pinik surgawi. Dan setelah itu Huan pun berkata, sekarang giliranmu, Lindong. Jika kamu tidak membunuh orang-orang yang telah mengejekku sebelumnya, aku akan memberitahu ayah dan juga kakak Ying Xiaoxiao bahwa kamu menggertakku ketika kita kembali ke sekte Dao. Mendengar ancaman dari Huan, Lindong pun sedikit tertegun dan dia tidak bisa berkata apapun lagi. Ketika Lindong masih terdiam karena terkejut oleh ucapan dari Ying Huan, tiba-tiba saja Xiao Dao pun pada saat ini berkata di samping telinga Lindong, ayo, kita harus bergegas. Dan kini, sebuah fluktuasi energi yang benar-benar agung dan tidak terbatas telah dikeluarkan dari dalam tubuh Xiao Dao. Bahkan fluktuasi energi itu sebenarnya telah berubah menjadi awan hitam dan menyelimuti seluruh langit ini. Dengan suara yang agung dan juga ekspresi haus darah, Xiao Dao pun pada saat ini mengatakan, aku Pangeran Martin Langit, mulai saat ini akan membiarkan kalian semua tertawa dengan puas. Dan kemudian cahaya berwarna hitam keunguan tiba-tiba saja menutupi seluruh langit ketika Xiao Dao berhenti berkata. Dan pada saat ini telapak tangan dari Xiao Dao mulai melakukan sebuah tepukan. Dan pada akhirnya hal itu mengenai sisa burung hantu yang sebenarnya belum mati, dan pada saat ini langsung berubah menjadi kabut darah. Pada saat yang sama, tatapan mata dari Xiao Dao melihat ke arah Patwa Parubaya yang merupakan burung hantu berbulu emas kuning, yang pada saat ini ekspresi di wajahnya telah berubah menjadi sangat jelek dengan senyum yang sinis. Xiao Dao pun kemudian berkata, kamu iblis berbulu kuning, mari kita lihat di mana kamu akan bisa menyembunyikan dirimu. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiao Dao tiba-tiba saja menghilang dan dia segera muncul di hadapan dari burung hantu emas kuning. Dan sebuah fluktuasi energi spiral berwarna hitam keunguan kini telah dikeluarkan oleh Xiao Dao dan akan mengenai burung hantu emas kuning. Dalam menghadapi serangan brutal dari Xiao Dao, burung hantu itu pun kini segera mengambil langkah untuk mundur, karena bagaimanapun juga dia tahu bahwa kekuatannya lebih lemah daripada Xiao Dao. Jika dia melakukan pertarungan 1 lawan 1, pasti dia akan menjadi orang yang kalah. Dan apalagi saat ini formasi burung hantunya telah dihancurkan, maka burung hantu emas kuning ini
hanya bisa melarikan diri dan berharap orang-orang dari gerbang Yuan akan bisa datang ke tempat ini tepat waktu. Ketika melihat Xiao Dio telah melakukan serangan, tiba-tiba saja suara auman harimau kini telah terdengar. Karena pada saat ini Xiao Yan, dia sebenarnya mengaum ke langit dan tubuhnya juga telah menjadi sangat besar. Sebuah cahaya merah kini segera muncul dan mengalir di permukaan tubuh dari Xiao Yan. Jelas hal ini adalah seni bela diri peningkat tubuh yang benar-benar kuat. Dan ketika tubuh dari Xiao Yan terus membengkak, tiba-tiba saja Xiao Yan pada saat ini segera melesat ke arah gunung suara iblis seperti bola meriam. Tatapan matanya menjadi benar-benar ganas. Dan Xiao Yan sekarang lebih terlihat seperti harimau yang akan mengamuk. Di sisi lain, ketika Li Dao melihat pergerakan dari Xiao Dio dan Xiao Yan, pada saat ini Li Dao segera melihat ke arah Ying Huan Huan dan dia berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Huan Huan, tunggu di sini dan kamu harus berhati-hati." Setelah mengatakan hal itu, sayap naga hijau kini muncul di punggung dari Lindong dan 1 detik kemudian tubuh dari Lindong telah berubah menjadi kilatan cahaya yang bergegas menuju ke arah gunung suara iblis, di mana pada saat ini lengan dari Lindong sebenarnya juga telah berubah menjadi lengan naga dan tangannya telah memegang pohon hitam yang cukup besar. Dan pada saat ini trio Lindong benar-benar membantai semua burung hantu yang ada di tempat ini. Bahkan dengan pohon hitam di tangannya, Lindong hanya melakukan 1 pukulan dan semua monster yang ada di tempat ini kini telah berubah menjadi kabut darah. Karena Lindong benar-benar emosi, semua monster yang ada di tempat ini berani berbicara kotor pada Huan Huan. Serangan dari Lindong benar-benar membabi buta di tempat ini. Bahkan hal itu menyebabkan banyak tanah kini telah berguncang dan pohon-pohon hitam kini telah meledak dan berubah menjadi debu. Dan tidak lama kemudian, sebuah tinju yang berisi kekuatan yang sangat kuat kini bertabrakan dengan pohon hitam milik Lindong. Hal itu bahkan membuat tubuh dari Lindong bergetar sebelum pada akhirnya Lindong mengambil langkah untuk mundur. Dan orang yang telah bertukar pukulan dengannya juga telah mundur beberapa langkah. Lindong pun pada saat ini mengangkat kepalanya dan melihat orang yang ada di hadapannya. Tubuh orang itu menggunakan jubah yang terbuat dari kulit macan tutul. Dia memiliki fisik yang cukup tinggi dan memiliki bekas luka yang ada di dahinya. Bahkan Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang menakutkan yang membuat Lindong segera mengangkat alisnya. Karena pada saat ini Lindong menyadari sebenarnya lawan yang ada di hadapannya ini adalah seseorang yang telah berada di tahap 9 nirwana. Namun sebenarnya dia lebih lemah daripada Wang Yan, pria yang menggunakan baju dari macan tutul. Dia melihat ke arah Lindong dan kemudian dia pun berteriak, "Jabingan, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari gunung suara iblisku. Aku si kakek macan tutul akan segera memenggal kepalamu dan mengubahnya menjadi ember kencingku." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun hanya bisa tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meskipun pria yang menggunakan baju macan tutul ini telah berada di tahap 9 nirwana, tapi dia pada saat ini bukan tandingan dari Lindong. Tiba-tiba saja pria yang menggunakan baju macan tutul, kekuatan Yuannya pun diledakkan dalam jumlah yang cukup banyak. Dan dia pada saat ini mengatakan, "Bocah nakal yang keras kepala, lihatlah aku ketika mencabik-cabik dirimu." Setelah mengatakan hal itu, si pria macan tutul pun menghentakkan kakinya dan dia melesat dengan cepat ke arah Lindong. Angin tinju yang sangat ganas pada saat ini telah dikeluarkan oleh pria macan tutul. Melihat hal ini, Lindong pun tersenyum tipis. Tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin dan energi yang tidak terbatas kini telah dikeluarkan oleh Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Kamu sebenarnya berani bermain-main denganku hanya dengan kekuatan kecil seperti itu." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Lindong sebenarnya langsung menangkap tinju yang dikeluarkan oleh pria macan tutul. Lindong pun segera menariknya dan kemudian pria macan tutul itu menjadi kehilangan keseimbangan. Tidak lama kemudian Lindong pun segera melemparkan tendangan dan kini telah mendarat dengan kejam di dada pria macan tutul, yang pada akhirnya
pria macan tutul itu terlempar oleh tendangan Lindong sejauh ratusan meter. Bahkan tubuhnya menghantam banyak pohon-pohon berwarna hitam dan merubah pohon itu menjadi sebuah debu. Pria macan tutul yang telah dikirim terbang oleh Lindong pada saat ini telah berjuang untuk berdiri. Tiba-tiba saja dia mengaum, yang kemudian menyeka darah segar di sudut mulutnya. Tatapan matanya pada saat ini menjadi merah, karena dia benar-benar sangat marah oleh tindakan dari Lindong. Dan sesaat kemudian, tubuh dari pria macan tutul kali ini mulai menggeliat dengan cepat. Sebelum pada akhirnya, dia pun berubah menjadi macan tutul emas raksasa. Dan dia segera berlari yang pada saat ini akan menerkam Lindong. Tapi di sisi lain, Lindong masih terlihat sangat tenang ketika menyaksikan macan tutul berwarna emas sebenarnya telah berlari ke arahnya. Pada saat yang sama, lengan naga hijau dari Lindong yang pada saat ini masih menggenggam pohon hitam raksasa. Dengan cepat dia memberikan ayunan dengan kekuatan yang ganas. Dan pada akhirnya, beng beng beng. Orang-orang di dalam Gunung Suara Iblis pada saat ini menyaksikan pertempuran yang sengit antara macan tutul emas raksasa dengan Lindong. Namun pada saat ini macan tutul itu tidak bisa menang dan dia berkali-kali telah dikirim mundur oleh Lindong. Raut wajah dari orang-orang yang berada di Gunung Suara Iblis pada saat ini benar-benar terlihat ketakutan, karena sebenarnya mereka pun berpikir bahwa burung hantu bulu emas kuning dan juga jenderal besarnya bisa dipaksa dalam situasi yang sangat menyedihkan oleh kelompok trio Lindong. Dan pada saat ini beberapa monster tiba-tiba saja segera melarikan diri karena mereka benar-benar ketakutan dengan kekuatan yang telah ditampilkan oleh trio Lindong. Seluruh Gunung Suara Iblis pada saat ini telah tenggelam dalam suasana yang benar-benar kacau, dan banyak suara teriakan kini bergema di seluruh tempat ini. Dan puncak dari Gunung Suara Iblis kini telah benar-benar bergetar, seolah-olah seperti akan hancur karena banyak darah juga telah mewarnai tempat ini. Pada saat Gunung Suara Iblis sudah diselimuti kekacauan, tiba-tiba saja 3 sosok muncul di puncak gunung yang cukup jauh. Tatapan mata mereka secara acuh tidak acuh melihat ke arah Gunung Suara Iblis. Dan kemudian seorang pria tampan yang menggunakan baju berwarna putih, dia pun segera tersenyum lalu mengatakan, sepertinya Gunung Suara Iblis telah dihancurkan oleh orang lain. Burung-burung hantu jabingan itu benar-benar tidak berguna, bahkan mereka tidak bisa bertahan sedikit pun. Dan kemudian pria lain yang menggunakan baju berwarna hitam kini juga tersenyum lalu berkata, Paman Senior Jiang, apakah kita harus mengambil tindakan dan membantu burung-burung hantu itu? Seorang pria tua yang bernama Paman Jiang pada saat ini pun menjawabnya, kita tunggu sebentar lagi. Biarkan beberapa orang mati dulu sebelum pada akhirnya kita akan bergerak. Ada air liur penyeduh spiritual inti bumi yang tersembunyi di dalam Gunung Suara Iblis. Orang bodoh itu berasumsi bahwa tidak ada yang tahu tentang hal itu. Dan bahkan dia telah mengundang diriku. Karena kita telah sampai di tempat ini, mari kita ambil harta itu. Karena harta alam seperti ini harus diberikan kepada gerbang Yuan. Xiayan, pergilah dan jangan biarkan satu orang bisa melarikan diri dari Gunung Suara Iblis. Karena aku tidak ingin berita tentang keberadaan harta karun itu mulai tersebar. Seorang pria yang menggunakan baju berwarna hitam yang bernama Xiayan kini tersenyum dan kemudian dia berkata, tenanglah Paman Jiang, tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Xiayan pun berubah menjadi sinar cahaya karena dia melesat dan masuk ke dalam Gunung Suara Iblis. Dan kemudian Paman Jiang kini berkata pada pria yang menggunakan baju berwarna putih, Shen Yun, pergilah dan ambil sitar dari tangan gadis itu. Karena kali ini aku benar-benar tidak percaya bahwa aku akan bisa melihat harta karun Yuan murni. Sepertinya surga telah membantu gerbang Yuan kita.
Pria yang menggunakan baju putih yang bernama Shen Yun itu. Sambil tersenyum, dia pun menjawab, "Baiklah." Dan setelah itu, tatapan matanya melihat ke arah Huan Huan. Sebelum pada akhirnya, Shen Yun mengatakan, "Gadis itu sangat cantik, biarkan aku yang menangani hal ini." Setelah mengatakan hal itu, Shen Yun pun segera berubah menjadi cahaya dan dia melesat ke arah Huan Huan. Saat dua orang yang ada di sampingnya telah pergi, Paman Jiang pada saat ini melihat ke arah puncak gunung yang menjadi tempat pertempuran antara burung hantu bulu emas kuning dengan Xiao Diao. Dan kemudian Paman Jiang pun kini memfokuskan matanya ke arah Xiao Diao sebelum pada akhirnya dia berkata, "Seseorang yang telah berada di tahap kehidupan misterius tingkat lanjutan, sepertinya masalah ini akan sedikit merepotkan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ketiga orang dari gerbang Yuan ini akan bisa mengalahkan trio Lindong? Ataukah mereka yang akan dibantai oleh trio Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 4. Oke lah, nggak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ying Huan Huan pada saat ini menyaksikan suasana yang begitu kacau di Gunung Suara Iblis dari langit di tempat ini, dan sepasang tangan halus dari Huan Huan masih memegang sitar pinik surgawi karena Huan Huan pada saat ini waspada jika sampai terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Meskipun Ying Huan Huan merasa kelelahan ketika menggunakan sitar pinik surgawi dengan kekuatannya saat ini, tapi dia tidak mempedulikan hal itu. Dan tidak lama kemudian Huan Huan mengetahui jika tampaknya trio Lindong tidak merasa kesulitan ketika melakukan pertempuran ini karena mereka telah sepenuhnya menang melawan musuh mereka masing-masing. Melihat situasi yang tampaknya terkendali, Ying Huan Huan pun menghela nafas yang dalam. Namun pada saat dia akan menarik jarinya dari sitar pinik surgawi, tiba-tiba saja Ying Huan Huan merasakan sesuatu. Tubuhnya pun berbalik dan melihat ke arah belakang yang ternyata tidak jauh di belakang Huan Huan. Sekarang telah berdiri seorang pria tampan yang menggunakan baju berwarna putih. Tatapan mata dari Ying Huan Huan pun berubah dan dia dipenuhi dengan kehati-hatian. Lalu Ying Huan Huan pun bertanya, "Siapa kau?" Pria berpakaian putih itu tertawa. Lalu dia menjawab perkataan dari Ying Huan Huan, "Gadis cantik, kau tidak perlu takut. Aku adalah Shen Yun dari gerbang Yuan dan merupakan salah satu dari 8 jenderal jiwa." Ketika mendengar nama gerbang Yuan, tatapan mata Huan Huan kini menjadi terlihat cukup dingin. Dan kemudian Huan Huan pun berkata, "Ternyata kamu adalah anjing gerbang Yuan. Aku tidak memiliki waktu untuk mengobrol denganmu. Pergilah dari tempat ini." Shen Yun pun terkejut dengan ucapan dari Ying Huan Huan. Dia mengerutkan keningnya lalu memberikan senyum yang cukup bengis. Setelah itu tubuh dari Shen Yun perlahan bergerak maju mendekati Huan Huan, dan tangannya pada saat ini telah mengulur untuk mengangkat dagu dari Ying Huan Huan sambil berkata, "Gadis cantik, tidak baik berbicara seperti itu." Namun ketika tangan dari Shen Yun akan menyentuh dirinya, tiba-tiba saja Ying Huan Huan langsung memetik senar dari sitar, dan cahaya merah kini menyala dengan terang diikuti oleh gelombang suara yang liar, dan hal itu akan menghantam tubuh Shen Yun. Melihat gelombang suara yang dikeluarkan oleh sitar, tatapan mata dari Shen Yun kini menjadi berubah. Dia pun segera melompat mundur sambil memberikan serangan yang pada akhirnya berbenturan dengan gelombang suara milik Huan Huan. Dan kemudian masih tetap memandang Ying Huan Huan sambil tersenyum, Shen Yun pun kini berkata, "Benar-benar gadis cantik yang sulit diatur, tapi hal ini membuatmu lebih menarik. Harta karun Yuan murni memang sangat kuat, tapi aku ingin tahu berapa kali kamu bisa menggunakannya dengan kekuatanmu saat ini." Ying Huan Huan yang wajahnya sudah pucat, dia pun tertawa. Kemudian tangannya sekali lagi menyentuh senar di sitar, dan Huan Huan pun kini berkata, "Hal ini sudah cukup untuk membunuhmu."
Tidak lama kemudian, tangan Ying Huan memetik sitar itu dan suara teriakan dari burung phoenix kini telah terdengar. Tidak lama kemudian sepasang sayap berwarna merah yang besar dan kemudian berapi-api telah benar-benar keluar dari dalam sitar phoenix surgawi. Hal itu disertai dengan gelombang suara yang benar-benar mengejutkan dan akan menghantam keras ke tubuh dari Shen Yun. Melihat serangan dari Huan, Shen Yun pun tidak berani meremehkan sedikit pun, karena itu adalah serangan dari harta karun Yuan murni. Shen Yun pun segera mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba saja sebuah segel terbentuk. Hal itu kemudian berubah menjadi batu hitam yang sangat besar yang pada akhirnya bertabrakan dengan sayap merah milik Huan yang kemudian bung. Suara yang sangat keras kini telah bergema di antara benturan itu. Bahkan segel batu hitam milik Shen Yun kini telah dipantulkan oleh sayap api dari Huan. Ketika mengetahui bahwa segel batu hitamnya telah dilemparkan, Shen Yun pun kini segera mengambil langkah untuk mundur dan menjauh dari jangkauan serangan sayap. Jelas Shen Yun ini adalah orang yang benar-benar licik. Dia sadar betapa melelahkannya ketika menggunakan harta karun Yuan murni. Maka dari itu, Shen Yun tidak berniat untuk menghadapi Huan secara langsung. Dia berencana untuk terus menarik ulur sampai Huan benar-benar kehabisan tenaga. Dan benar saja, pada saat ini Huan memang sudah merasa sangat lelah sekali. Jika kekuatannya masih berada di puncak, mungkin Huan akan bisa mengalahkan Shen Yun menggunakan sitar phoenix surgawi. Tapi sebelumnya, Huan telah menggunakan banyak kekuatan untuk menghancurkan formasi dari burung hantu kepala manusia. Hal itu benar-benar menguras seluruh tenaganya. Pada saat ini aura di tubuh Ying Huan sebenarnya telah memudar dengan kecepatan yang sangat mengejutkan karena strategi dari Shen Yun. Tapi Huan masih memaksakan diri untuk terus menggunakan sitar phoenix surgawi, dan hal itu membuat petikan dari tangan Huan menjadi semakin melambat, dan kekuatan dari sitar phoenix surgawi telah kehilangan ketajaman dari sebelumnya. Shen Yun yang bisa merasakan hal ini, tiba-tiba saja dia tersenyum dan kemudian tubuh dari Shen Yun melesat dengan cepat ke arah Ying Huan. Dan pada saat Ying Huan akan kembali menggunakan sitar phoenix surgawi, tiba-tiba saja Shen Yun pun berteriak, "Temanmu itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi." Ketika Ying Huan mendengar hal ini, dia pun merasa terkejut dan pandangannya kini dengan cepat melihat ke arah Lindong. Namun ternyata itu semua hanyalah siasat busuk dari Shen Yun. Ketika Ying Huan saat ini sudah lengah, tiba-tiba saja Shen Yun pun berkata, "Gadis cantik, kamu benar-benar tidak berpengalaman." Setelah mengatakan hal itu, kekuatan yang sangat besar dikeluarkan oleh Shen Yun dari dalam telapak tangannya, dan dengan cepat hal itu menghantam bahu dari Ying Huan. Pada akhirnya, sekarang Shen Yun maupun Huan sendiri benar-benar terpental mundur, karena ketika tangan dari Shen Yun mengenai bahu Huan, sebenarnya dia juga melakukan petikan pada sitar phoenix surgawi. Gelombang sonik yang benar-benar keras juga telah menghantam tubuh dari Shen Yun, makanya dia juga terlempar. Kini Ying Huan dan juga Shen Yun sendiri, mereka berdua telah menstabilkan tubuhnya supaya tidak tumbang. Dan di sisi lain, pakaian dari Shen Yun sudah menjadi compang-camping, sementara bekas luka berdarah kini telah muncul di dadanya. Hal itu membuat ekspresi di wajah Shen Yun menjadi sangat gelap. Dia pun dengan cepat melihat ke arah Huan dengan tatapan mata yang mengerikan, dan kemudian Shen Yun pun melompat. Dalam sekejap saja, pada saat ini dia telah muncul di hadapan Ying Huan, dan sekali lagi energi Yuan yang sangat besar dikeluarkan oleh Shen Yun dari dalam telapak tangannya, yang pada saat ini akan mengenai Huan yang ada di bawahnya. Cerita kemudian berpindah ke pertarungan antara Lindong dengan Jenderal Macan. Pada saat ini lengan naga hijau dari Lindong telah mengayunkan pohon hitam raksasa, dan kekuatan yang sangat menakutkan itu berkali-kali mengenai tubuh dari Jenderal Macan Tutul, yang pada saat ini tubuhnya masih dalam bentuk macan tutul emas raksasa.
Ketika mendapat pukulan yang sangat kejam dari Lindong, macan tutul emas raksasa itu dengan kejam menabrak tanah. Bahkan hal itu membuat banyak retakan di tanah karena tertabrak oleh tubuh macan tutul. Dan sekarang Lindong benar-benar berniat untuk membunuh macan tutul emas raksasa. Tapi ketika dia akan melangkah, tiba-tiba saja Lindong merasakan sesuatu yang tidak beres. Ekspresinya pun berubah dan dia segera menoleh ke arah Ying Huan-Huan, yang pada saat ini Ying Huan-Huan telah dikirim terbang mundur oleh pukulan dari Shen Yun. Melihat hal itu, ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi sangat gelap. Dan ketika Lindong akan menuju ke arah Huan-Huan, tiba-tiba saja Lindong merasakan sakit di kakinya. Karena pada saat ini ternyata Jenderal Macan Tutul Emas Raksasa benar-benar telah menggigit kaki dari Lindong. Hal itu membuat Lindong semakin marah. Dan tidak lama kemudian sebuah cahaya hijau melonjak di kaki Lindong yang langsung merubahnya menjadi kaki naga hijau yang cukup besar. Lindong pun segera mengangkat kakinya dan dengan keras dia menginjak kepala dari macan tutul emas raksasa. Dan kemudian beng! Ketika kaki dari Lindong mendarat di kepala macan tutul itu, tanah di sekitarnya juga telah hancur. Dan kepala macan tutul emas raksasa pada saat ini telah berubah menjadi daging cincang. Darah segar pun kini mengalir ke tanah dan menjadikan pemandangan di tempat itu seperti genangan darah. Jenderal Macan Tutul yang telah mati pada saat ini tubuhnya telah berubah kembali menjadi pria yang menggunakan rompi macan tutul. Lindong pun segera meraih Jenderal Macan Tutul dan kemudian dengan kepakan sayap Lindong pun segera menghilang dari tempat itu. Cerita kemudian berpindah kembali ke tempat pertarungan antara Shen Yun dan juga Ying Huan-Huan. Shen Yun pada saat ini menatap wajah pucat dari Huan-Huan. Dia pun mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Gadis cantik, dengan patuh, serahkan sitar kuno itu." Mendengar kata-kata itu, Ying Huan-Huan pun menatap Shen Yun dengan tatapan mata sedingin es. Dia pada saat ini tidak mengucapkan sepatah kata apapun dan jarinya telah kembali mendarat dan hendak memetik sitar yang ada di tangannya. Darah pun pada saat ini telah merembes keluar dari sudut mulut Huan-Huan. Sementara kekuatan di dalam tubuhnya benar-benar sudah terkuras ketika Huan-Huan menggunakan sitar pinik surgawi sebelumnya. Yang pada akhirnya sekarang Ying Huan-Huan mengalami luka dalam ketika dia mencoba mengaktifkan lagi kekuatan dari sitar pinik surgawi secara paksa. Melihat kondisi dari Ying Huan-Huan, Shen Yun pun tertawa dan kemudian dia berkata, "Benar-benar gadis yang keras kepala. Karena kamu tidak mau menyerah, maka aku hanya bisa membunuhmu." Setelah mengatakan hal itu, Shen Yun pun mengepalkan tangan dan pada saat ini tombak hitam yang cukup panjang muncul dalam sekejap. Cahaya dingin dan juga riak energi yang mengerikan langsung keluar dari ujung tombak. Dan hal itu melesat ke arah Huan-Huan. Untuk menghadapi kekuatan tombak dari Shen Yun, Huan-Huan segera mengangkat sitar pinik surgawi dan memblokir serangan dari ujung tombak. Namun kekuatan besar dari Shen Yun pada saat ini membuat Huan-Huan seperti akan memuntahkan darah. Melihat hal ini, wajah dari Shen Yun semakin tersenyum lebar. Dan sekali lagi Shen Yun bergerak, dia akan melakukan tebasan yang diarahkan pada alis Huan-Huan. Dan tiba-tiba saja, beng! Ketika serangan dari Shen Yun itu akan mengenai Huan-Huan, Shen Yun merasakan ada serangan tiba-tiba yang menuju ke arahnya. Dan pada akhirnya ujung tombak dari Shen Yun dia putar dan langsung mengenai sesuatu yang akan menyerang dirinya. Dan ternyata itu adalah tubuh dari Jenderal Macan Tutul yang sekarang tubuh itu telah benar-benar dihancurkan oleh pukulan tombak dari Shen Yun. Melihat hal ini, pupil mata dari Shen Yun tiba-tiba saja menyusut. Karena tiba-tiba saja sebuah kaki naga kini telah melesat ke arahnya, yang pada akhirnya menghantam tubuh Shen Yun dengan cukup keras. Yang kemudian, bung! Suara yang dalam dan bergema di tempat ini telah terdengar.
karena pada saat ini tubuh dari Shen Yun terlempar ratusan meter ke belakang oleh tendangan kaki naga. Yang pada saat ini Shen Yun pun segera menstabilkan tubuhnya. Dia sudah mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Hal itu membuat Shen Yun tertawa, sementara tatapan matanya pada saat ini telah melihat sosok yang melayang di udara. Dan kemudian Shen Yun pun berkata, benar-benar mahir. Ying Huan yang telah melihat kemunculan dari Lindong, dia merasakan sebuah perasaan yang cukup tenang. Dan kemudian Huan pun kini buru-buru berteriak untuk memperingatkan Lindong. Lindong, hati-hatilah. Orang ini adalah salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan. Mendengar hal itu, ekspresi di wajah Lindong menjadi semakin gelap ketika dia menatap ke arah Shen Yun. Segera setelah itu, Lindong pun tersenyum penuh dengan kepuasan. Dan Lindong menjawab perkataan dari Huan. Tenanglah, kau tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi orang ini akan menjadi bangkai anjing. Ketika mendengar kata-kata dari Lindong, senyum ejekan kini telah muncul di wajah Shen Yun. Dan kemudian dia pun berkata, kata-kata yang cukup sombong. Selama bertahun-tahun ini, kamu adalah orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku. Karena sebenarnya di gerbang Yuan, status dari Shen Yun ini memiliki posisi yang luar biasa. Dan ketika orang-orang mendengar nama dari salah satu 8 jenderal jiwa, pasti orang-orang itu akan segera takut dan memberikan hormat pada Shen Yun. Dan tidak ada satupun orang yang berani berkata bahwa dia akan menjadikan Shen Yun seperti bangkai anjing. Di sisi lain, Lindong pada saat ini tetap acuh tidak acuh. Namun keganasan telah terpancar dari mata Lindong. Lindong pun berpikir bahwa sesuatu seperti ini benar-benar di luar dari dugaannya. Karena pada awalnya Lindong sudah merasa tidak pantas untuk membawa Ying Huan dalam misi kali ini. Karena jika sampai sesuatu terjadi pada Huan, maka Lindong tidak tahu bagaimana caranya dia bertanggung jawab pada Patua Ying Kuanzi dan juga Ying Xiaoxiao. Tiba-tiba saja Shen Yun ingat dengan sebutan nama Lindong. Dia pun segera mengernyitkan dahinya sebelum pada akhirnya tatapan mata tajam dari Shen Yun melihat ke arah Lindong. Yang kemudian Shen Yun pun berkata, Lindong, apakah kau adalah Lindong yang telah mengalahkan Yaoling? Dan sebenarnya kalian ini adalah orang-orang dari sekte Dao. Tidak heran bahwa gadis cantik itu memiliki sikap yang mengerikan. Ternyata kalian adalah bocah-bocah kecil dari sekte Dao. Mendengar ucapan itu, Lindong pun tersenyum dan dia pun berkata, karena kita dari sekte Dao, maka kamu jangan pernah berharap untuk bisa meninggalkan Gunung Suara Iblis hari ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Shen Yun pun kini tertawa dingin yang kemudian dia menjawabnya, bocah, jangan kau berpikir bahwa dirimu itu memiliki kualifikasi untuk menjadi orang yang sombong di hadapanku. Hanya karena kau telah mengalahkan Yaoling. Namamu pada saat ini memang memiliki reputasi di dalam gerbang Yuanku. Dan hari ini juga aku akan menangkapmu dan membawamu ke gerbang Yuan, supaya murid-murid dari gerbang Yuanku tahu seperti apakah sosok dari seorang Lindong itu. Tiba-tiba saja Lindong menoleh ke arah Huan. Dan kemudian Lindong pun berkata, Huan, menyingkirlah sebentar dari tempat ini. Ying Huan pun segera mengangguk dan dia pada saat ini akan segera mundur karena sepertinya Lindong akan melakukan pertarungan dengan Shen Yun. Tapi tiba-tiba saja Huan mendengar suara angin yang datang dari tempat lain. Tidak lama kemudian suara angin itu pun berubah menjadi seorang pemuda yang menggunakan pakaian berwarna hitam dan berdiri di samping Shen Yun. Pemuda berpakaian hitam itu pun melirik ke arah Shen Yun dan kemudian dia bertanya, kamu sebenarnya belum berhasil mengatasi bocah itu. Apa latar belakang mereka berdua? Mendengar pertanyaan seperti itu, Shen Yun pun tersenyum dan dia menjawabnya, dia adalah Lindong yang telah mengalahkan Yaoling. Dan menurut kabar,
Lindong adalah individu yang cukup luar biasa di antara generasi muda sekte Dao. Mendengar ucapan dari Shen Yun, pria berpakaian hitam kini sedikit terkejut. Tidak lama kemudian, dia pun tertawa dan lalu berkata, ternyata para murid dari sekte Dao ya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan musuh bebuyutan di tempat ini. Meskipun Yaoling adalah seseorang yang telah dikeluarkan dari gerbang Yuan, tapi bukan hak dari sekte Dao untuk membunuhnya. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini mengamati pria yang menggunakan baju berwarna hitam. Dan kemudian Lindong pun melirik ke sekeliling dari pegunungan suara iblis. Dan setelah itu Lindong berkata dalam hati, sepertinya orang-orang yang telah melarikan diri dari gunung suara iblis telah dihabisi oleh orang ini. Ternyata pria berpakaian hitam ini juga merupakan salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan. Sebenarnya mereka telah mengirimkan 2 murid top dari divisi mereka kali ini, karena Lindong bisa merasakan aura dari pria berpakaian hitam yang sebenarnya berada di level yang sama dengan Shen Yun. Maka dari itu Lindong bisa menyimpulkan bahwa dia juga merupakan salah satu dari 8 jenderal jiwa, di mana pada saat ini kekuatan Shen Yun dan juga pria berpakaian hitam sebenarnya telah berada di puncak Nirwana 9, dan mereka berdua sebanding dengan kekuatan Yaoling. Lindong pun berpikir bahwa kemungkinan ini akan menjadi pertarungan yang cukup merepotkan. Ying Huan pada saat ini dia tidak jadi untuk mengambil langkah mundur, dan Huan hanya bisa mengatupkan giginya, sementara jari-jarinya pada saat ini sekali lagi telah menyentuh senar dari sitar Phoenix surgawi, dan cahaya merah yang cukup gelap kini telah terpancar dari dalam mata Huan. Tidak lama kemudian pria berpakaian hitam melihat ke arah Lindong sambil tersenyum, dan dia pun kini berkata pada Shen Yun, kita habisi saja mereka. Mendengar kata-kata ini Shen Yun mengangguk. Tatapan matanya kini telah tertuju pada Lindong, dan kemudian Shen Yun pun berkata, serahkan Lindong padaku, karena aku akan membuat dia mengerti bahwa reputasinya di dalam sekte Dao itu tidak ada artinya, karena bagaimanapun juga dia bukan apa-apa di mata gerbang Yuan kita. Mendengar ucapan dari Shen Yun, pria berpakaian hitam pun tertawa, yang kemudian dia mengatakan, baiklah, kalau begitu aku akan menghadapi gadis kecil itu. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari pria berpakaian hitam yang bernama Xiayan, dia pun melesat dengan cepat dan menuju ke arah Huan. Melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong menjadi sangat tajam, yang kemudian Lindong pun berteriak, Xiaoyan! Setelah teriakan dari Lindong itu terdengar, suara angin yang cukup kencang kini telah muncul dari dalam hutan suara iblis, karena sebenarnya itu adalah sebuah batu besar yang sedang meluncur dengan kecepatan mengerikan ke arah Xiayan. Ketika merasakan ada sebuah serangan yang akan mengenai dirinya, tiba-tiba saja Xiayan pun memberikan pukulan yang cukup keras pada batu yang terlempar ke arahnya, dan dalam sekejap saja batu besar itu pun meledak. Tidak lama kemudian terlihatlah sosok yang sangat besar dan juga menakutkan kini sebenarnya telah muncul di depan Huan. Karena itu adalah Xiaoyan. Lindong yang telah melihat kemunculan dari Xiaoyan, dia segera mengambil langkah untuk mundur, dan kemudian Lindong berkata pada Xiaoyan, lindungi dia. Mendengar perkataan dari Lindong, Xiaoyan pun segera tersenyum, dan aura yang ganas kini telah keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian Xiaoyan berkata, kakak, kamu bisa mempercayakan gadis ini padaku, karena tidak akan ada satupun orang yang bisa menyakitinya. Dan setelah suara dari Xiaoyan itu terdengar, tiba-tiba saja pada saat ini suara yang lain telah muncul dan bergema di langit. Binatang iblis, kamu benar-benar berani mengucapkan omong kosong seperti itu di hadapan gerbang Yuanku. Ketika mendengar suara yang muncul tiba-tiba di langit, pada saat ini ekspresi Lindong dan juga Xiaoyan segera berubah.
Mereka berdua segera mengangkat kepala dan melihat ke arah langit yang pada saat ini telah terdistorsi. Sebelum pada akhirnya seorang sesepuh kini telah muncul dari dalam sana. Mata dari Xiaoyan kini telah menjadi sangat tajam ketika melihat sesepuh itu, karena Xiaoyan bisa merasakan bahaya yang luar biasa yang dipancarkan dari sesepuh yang baru saja tiba. Dan kemudian sebuah gelombang berwarna hitam yang sangat pekat kini telah muncul dari dalam tubuh Xiaoyan. Karena sekarang tubuh dari Xiaoyan sudah menegang. Dia tampak seperti harimau yang akan segera menerkam mangsanya. Di sisi lain, ekspresi di wajah Lindong juga menjadi cukup suram. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini Gerbang Yuan tidak hanya mengirimkan 2 orang yang merupakan bagian dari Jenderal Jiwa, tapi sebenarnya mereka juga mengirimkan seorang tetua yang benar-benar kuat untuk mengikuti mereka. Dan berdasarkan apa yang dirasakan Lindong pada saat ini, kemungkinan tetua yang baru saja tiba itu kekuatannya berada di tahap kehidupan yang mendalam. Dan mungkin hal itu telah mencapai tahap kehidupan mendalam lanjutan. Situasi di tempat ini benar-benar berubah terlalu cepat. Namun ketika ekspresi suram terpancar dari wajah Lindong, tiba-tiba saja sebuah suara lain kini terdengar dari langit. Dari mana asalnya orang tua bau kentut ini? Kamu benar-benar berani bertindak perkasa di hadapan 3 bersaudara. Apakah menurutmu Pangeran Martin ini hanyalah sebuah hiasan? Dan tidak lama kemudian, sebuah awan badai kini telah muncul di langit. Sebelum pada akhirnya Xiao Diao pun menampakkan dirinya seperti hantu. Matanya dengan tajam melihat ke arah Pak Tua dari Gerbang Yuan. Dan pada saat ini Pak Tua dari Gerbang Yuan yang bernama Paman Jiang itu menjadi sedikit gemetaran, karena dia bisa merasakan betapa sulitnya untuk berurusan dengan Xiao Diao. Tiba-tiba saja burung hantu emas kuning kini juga telah muncul di langit dengan kondisi yang berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Yang kemudian burung hantu bulu emas kuning itu pun berkata, "Penatua Jiang, kalian semua pada akhirnya datang juga di tempat ini. Penatua, orang ini memiliki kekuatan yang berada di tahap kehidupan mendalam lanjutan, dan dia sangat mirip denganmu. Jika kita bergabung, kita pasti bisa membunuhnya." Mendengar ucapan dari burung hantu emas, pada saat ini Pak Tua Jiang pun segera tersenyum. Yang kemudian dia berkata, "Kali ini kedatanganku benar-benar terlambat, dan hal itu telah menyebabkan gunung suara iblismu menderita kerugian yang cukup besar. Namun karena kita telah tiba di tempat ini, maka para penjahat tidak akan bisa melarikan diri. Mari kita bergabung dan lenyapkan mereka segera mungkin." Ying Huan-Huan yang mengamati situasi di tempat ini, ekspresi di wajahnya segera berubah. Karena Ying Huan-Huan tahu, jika penatua dari Gerbang Yuan bergabung dengan burung hantu emas, maka pihak lain akan memiliki 2 orang yang berada di level kehidupan yang mendalam. Lindong pun kini segera melihat ke arah Xiao Diao. Yang kemudian dia bertanya, "Xiao Diao, bisakah kamu menangani hal ini?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiao Diao pun segera tersenyum, dan dia tampak seperti iblis yang benar-benar haus darah. Setelah itu, Xiao Diao pun berkata pada Lindong, "Meskipun hal ini akan sedikit merepotkan, tapi seharusnya itu tidak menjadi masalah. Dan sepertinya hari ini kita tidak akan membiarkan satu orang pun bisa melarikan diri dari gunung suara iblis." Meskipun pada saat ini kekuatan Xiao Diao baru pulih sampai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, tapi sebenarnya fondasi dari kekuatan Xiao Diao melebihi 2 orang yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, begitu Xiao Diao mengeluarkan keterampilan terkuatnya, maka pemenang akan jatuh di tangan Xiao Diao. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, tatapan ganas kini telah terlintas di mata dari Lindong, dan dia kini berkata, "Kamu benar, kita hari ini tidak akan bisa membiarkan mereka semua pergi dari tempat ini." Karena kebencian Lindong dengan Gerbang Yuan, maka dia juga tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Di sisi lain, jika sampai salah satu dari mereka bisa melarikan diri, kemungkinan hal itu
akan membawa masalah lain di masa depan untuk Lindong. Paman Jiang pada saat ini hanya bisa tersenyum ketika mendengar kata-kata dari Xiao Dio dan juga Lindong. Yang kemudian dia pun berkata, benar-benar obrolan yang arogan. Karena pada saat ini Pak Tua Jiang juga berada di tahap kehidupan mendalam lanjutan. Bahkan dengan bergabungnya burung hantu bulu emas, dia tidak percaya bahwa kekuatan gabungan mereka berdua tidak bisa mengalahkan Xiao Dio saat ini. Tiba-tiba saja Pak Tua Jiang pun kini berkata, Shen Yun, Xiayan, habisi mereka. Mendengar kata-kata ini, duo Shen Yun langsung melihat ke arah Lindong dan juga Xiaoyan. Mereka pun tertawa terbahak-bahak dan niat membunuh kini terlintas di mata mereka. Sebelum pada akhirnya mereka pun berkata, Paman Jiang, kamu bisa menyerahkan urusan ini pada kita. Sementara di sisi lain, Lindong segera menoleh ke arah Xiaoyan dan dia bertanya dengan nada yang cukup lemah, Xiaoyan, bisakah kamu menghadapi salah satu dari mereka? Xiaoyan pun tersenyum. Dia menganggukkan kepala sambil mengatakan, itu bukan masalah. Dan tiba-tiba saja tubuh dari Xiaoyan kini bergetar sebelum pada akhirnya raungan harimau benar-benar terdengar dari dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan pada saat ini hanya berada di tahap nirwana ke-8, tapi dia memiliki garis keturunan dari harimau iblis surgawi, dan hal itu membuat kekuatan dari Xiaoyan sebenarnya sebanding dengan seorang yang berada di tahap 9 nirwana. Dan faktanya, jenderal besar yang merupakan salah satu dari 2 jenderal di Gunung Suara Iblis yang sebelumnya bertarung dengan Xiaoyan, dia berhasil dibunuh dan tubuhnya dibelah menjadi 2 oleh Xiaoyan. Lindong pun kini segera tersenyum. Tatapan matanya menjadi terlihat gelap dan fluktuasi energi Yuan benar-benar telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Dan kemudian Lindong pun berkata, baiklah kalau begitu, ayo kita bertarung. Setelah suara dari Lindong terdengar, pada akhirnya pertempuran di tempat ini kembali pecah. Riak-riak dari energi Yuan pada saat ini dengan ganas menyapu langit di atas pegunungan Suara Iblis. Tatapan mata dari Lindong terlihat sedingin es, dan kedua lengannya sekarang telah berubah menjadi lengan naga hijau dalam sekejap saja. Sementara sayap naga kini juga telah muncul di punggung dari Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun melesat dengan sangat cepat ke arah Shen Yun yang ada di hadapannya, dan pukulan kini telah dilemparkan oleh Lindong ke arah Shen Yun. Begitu pukulan ini terlempar, ruang di depan Lindong pada saat ini meledak dengan kekuatan yang sangat mengejutkan, dan hal itu menyelimuti seluruh tubuh dari Shen Yun. Melihat serangan yang telah dilancarkan oleh Lindong, tatapan mata dari Shen Yun menjadi menyipit. Jelas dia sangat menyadari kekuatan fisik yang benar-benar kuat dari seorang Lindong. Shen Yun pun segera mengepalkan tangan, dan cahaya keemasan kini menyembur dengan cepat dari dalam telapak tangannya, dan hal itu berubah menjadi perisai emas di hadapan Shen Yun saat ini. Dan pada akhirnya Lindong pun tersenyum. Kemudian beng, tinjuan dari Lindong benar-benar berhantaman dengan perisai emas milik Shen Yun. Kekuatan yang sangat menakutkan kini mengalir dari tinju milik Lindong, dan hal itu menimbulkan garis retakan pada perisai yang telah diciptakan oleh Shen Yun. Tidak lama kemudian, perisai itu pun hancur lebur. Ekspresi di wajah Shen Yun kini telah berubah, yang kemudian dia berkata, kekuatan yang benar-benar mengerikan. Karena Shen Yun tidak pernah menyangka bahwa pertahanannya tidak berguna melawan tinju dari Lindong. Dan ketika perisai miliknya meledak, tombak hitam panjang yang berisi kekuatan yang dingin kini telah diacungkan oleh Shen Yun. Hal itu pada saat ini segera memberikan tebasan yang benar-benar mengerikan ke arah kepala Lindong. Dan pada akhirnya, tang! Sebuah cahaya berwarna hijau kini bersinar dengan terang untuk melindungi Lindong dari tebasan tombak milik Shen Yun. Tidak lama kemudian, tangan naga dari Lindong segera meraih ujung tombak milik Shen Yun, dan gesekan antara tombak Shen Yun serta telapak tangan Lindong kini benar-benar menimbulkan percikan api yang mengerikan. Dan pada saat ini, kekuatan menakutkan dari telapak tangan naga milik Lindong
membuat Shen Yun tidak bisa mencabut kembali tombaknya. Tatapan mata Lindong benar-benar terlihat sangat dingin. Tubuhnya pun kini melesat, yang pada akhirnya Lindong meluncur ke arah samping dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah itu, Lindong pun mengayunkan kaki dan akhirnya beng! Tendangan dari Lindong benar-benar dengan keras mengenai tubuh dari Shen Yun, yang pada saat ini Shen Yun dikirim terbang seperti bola meriam oleh tendangan kaki naga milik Lindong. Bahkan tubuh Shen Yun menabrak gunung dengan cukup keras, dan kini tubuh Shen Yun sendiri telah benar-benar terjebak ke dalam gunung. Setelah Lindong berhasil memberikan tendangan pada Shen Yun, dia pada saat ini segera melemparkan tombak hitam panjang yang ada di genggaman tangannya, dan tombak itu pun melesat seperti petir yang pada akhirnya tanpa ampun akan melakukan tusukan ke arah Shen Yun yang tubuhnya telah terjebak di dalam gunung. Dan kemudian dar! Ledakan besar pun terjadi ketika tombak panjang itu menghantam gunung yang pada saat ini telah menjebak tubuh Shen Yun. Dan sebenarnya Shen Yun masih bisa meloloskan diri sebelum tombak miliknya itu mengenai tubuhnya saat ini. Tatapan mata dari Shen Yun menjadi mengecil ketika dia melihat Lindong, karena dia tidak menyangka akan jatuh dalam kerugian selama pertukaran pukulan dengan Lindong. Shen Yun pun mengelap jejak darah yang ada di sudut mulutnya, yang kemudian dia berkata dengan lirih, orang ini, kenapa dia begitu kuat? Karena pada saat itu, Shen Yun mengetahui bahwa Lindong memang pernah bertarung dengan Yao Ling sampai keduanya terluka parah. Dan pada saat itu, Lindong berhasil melawan Yao Ling karena dia mengonsumsi buah spiritual untuk meningkatkan kekuatannya. Namun pada saat ini, informasi yang telah diterima oleh Shen Yun benar-benar tidak sesuai dengan masa lalu. Dan tiba-tiba saja tatapan mata dari Shen Yun kini melirik ke arah dua pertarungan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini telah turun dalam pertempuran yang sangat kejam lawan Xiaoyan. Karena sekarang, tubuh dari Xiaoyan telah benar-benar membengkak menjadi sangat besar. Bahkan kulitnya telah berubah menjadi hitam dan memiliki beberapa simbol harimau di sebagian tubuhnya. Bahkan ketika Xiaoyan melancarkan tinju, tanah di bawahnya langsung hancur dan berubah menjadi lubang yang sangat besar. Dan di tempat pertempuran yang lain, bahkan lebih menakutkan, karena pada saat ini Paman Jiang yang telah bergabung dengan burung hantu emas, mereka pun menimbulkan fluktuasi kekuatan yang benar-benar sangat mengerikan dari seorang yang berada di tahap kehidupan misterius, di mana energi yang mereka keluarkan saat ini sepertinya akan membuat gunung di tempat ini rata dengan tanah. Dan adegan ini sangat menakutkan. Namun yang paling mengejutkan Shen Yun adalah seorang pemuda tampan yang kini masih terlihat cukup tenang ketika bertarung melawan Paman Jiang dan juga burung hantu emas. Dia bahkan mampu melepaskan serangan balik dan juga mematahkan serangan kombinasi dari Paman Jiang serta burung hantu emas itu. Ketika melihat situasi yang ada di tempat ini, Shen Yun pun merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa hal ini tidak semulus yang dia bayangkan. Karena awalnya dia berpikir akan bisa dengan mudah melawan kelompok dari Lindong. Tapi nyatanya kelompok dari Lindong benar-benar orang yang tidak bisa diremehkan. Dan setelah itu, Shen Yun pun kini berkata, aku tahu bahwa Lindong adalah murid dari sekte Dao. Namun sebenarnya, apa latar belakang pria yang memiliki tubuh besar serta pemuda tampan itu? Bahkan mereka berdua masing-masing lebih menakutkan daripada Lindong. Ketika memikirkan hal ini, Shen Yun pun segera mengertakkan giginya dan niat membunuhnya sangat besar kini melonjak di matanya. Dan Shen Yun pun kini berkata dengan lirih, Paman Jiang dan juga burung hantu emas seharusnya bisa menghentikan orang yang paling merepotkan itu. Dan selama Xiaoyan dan aku membunuh dua orang ini, maka situasinya pasti akan segera berbalik. Karena pada saat ini Shen Yun kembali mendapatkan kepercayaan diri bahwa dia bisa mengalahkan Lindong dengan statusnya sebagai salah satu dari 8 jenderal jiwa di gerbang Yuan. Oleh karena itu, Shen Yun akan membuktikan kekuatan yang sebenarnya. Dan pada saat ini Lindong mengulurkan tangannya
Dia tersenyum dengan tipis lalu berkata, "Heh, sebenarnya kamu hanya memiliki sedikit kemampuan seperti itu." Shen Yun yang mendengar kata-kata dari Lindong, dia pun pada saat ini menjawabnya, "Terlalu dini bagimu untuk merasa senang." Setelah mengatakan hal ini, kedua tangan dari Shen Yun tiba-tiba saja membentuk sebuah segel, dan energi Yuan yang agung telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan dari alam kini benar-benar berkumpul ke arah dari Shen Yun, dan hal itu berubah menjadi sungai langit setinggi 1000 kaki. Air dari sungai itu bersiul-siul, dan suara penghancuran dari air samar-samar telah dipancarkan. Karena sungai langit yang telah dikeluarkan oleh Shen Yun pada saat ini terlihat seperti naga putih raksasa. Tatapan mata Shen Yun melihat Lindong dengan ekspresi yang cukup dingin. Setelah itu, Shen Yun mengganti segel di tangannya, dan dia pun mengayunkan telapak tangan ke arah Lindong sambil berkata, "Aku akan membiarkanmu melihat seni bela diri terbaik dari gerbang Yuanku, kekuatan sungai langit." Telapak tangan sungai pemecah ruang angkasa. Setelah Shen Yun mengatakan hal ini, tiba-tiba saja sungai di langit menjadi semakin besar, dan hal itu melesat dengan cepat ke arah Lindong dan akan menabraknya. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong menjadi sangat tajam. Dia pun segera membentuk segel di kedua telapak tangannya, dan tiba-tiba saja ruang kosong yang ada di belakang Lindong kini mulai terdistorsi, dan sebuah sosok kini telah keluar untuk menembus ruang dan waktu. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Tangan pemenjara surgawi yang hebat." Sebuah telapak tangan raksasa yang kuno benar-benar telah muncul dari langit, yang pada saat ini membawa fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Dan pada akhirnya, beng! Tangan pemenjara surgawi kini bertabrakan dengan sungai langit milik Shen Yun. Hal itu menimbulkan suara bergema yang cukup keras di seluruh tempat ini. Bahkan fluktuasi energi yang tidak tertandingi menyapu ke segala arah seperti sebuah badai, yang bahkan hal itu meratakan lautan pohon yang ada di pegunungan ini. Melihat Lindong mampu menahan kekuatannya, ekspresi di wajah Shen Yun kini telah berubah menjadi sangat jelek, yang kemudian sambil mengatupkan giginya, dia pun berkata, "Lindong, terlepas dari seberapa kuatnya dirimu, tapi kamu pada saat ini hanya berada di tahap 6 nirwana, dan kamu pasti akan mati setelah aku berhasil membuatmu kelelahan." Setelah mengatakan hal ini, segel di tangan Shen Yun kembali dia bentuk, dan tiba-tiba saja sungai langit yang lain kini telah muncul di atas kepalanya dan memiliki aura yang benar-benar sangat menakutkan seperti sebelumnya. Namun tiba-tiba saja mata dari Shen Yun kini benar-benar menyusut karena dia terkejut. Hal ini dikarenakan Shen Yun telah melihat sosok bercahaya tiba-tiba saja muncul dari bawahnya. Karena itu sebenarnya adalah Lindong. Shen Yun pun melambaikan tangannya, dan dia akan menyerang ke arah Lindong sambil berteriak, "Nyahlah kau!" Tidak lama kemudian suara dengungan yang cukup keras kini telah terdengar, dan pada saat ini bukannya takut, Lindong malah semakin melesat ke arah Shen Yun sambil tersenyum. Sementara segel yang lain secara misterius telah dibentuk oleh tangan Lindong, dan kemudian Lindong pun berkata, "Membekulah." Begitu suara dari Lindong terdengar, tiba-tiba saja tangan dari Shen Yun kini tidak bisa dia gerakkan, yang bahkan sungai langit yang telah dia bentuk juga telah berhenti untuk bergerak. Seolah-olah mereka telah terjebak di antara celah ruang dan waktu. Adegan seperti ini hanya berlangsung beberapa detik, dan setelah itu tubuh dari Shen Yun bisa bergerak kembali. Namun pada saat ini kejutan tidak bisa disembunyikan dari tatapan mata Shen Yun, karena dia telah melihat Lindong kini sekarang telah muncul di hadapannya, sementara telapak tangan naga yang besar kini telah mencengkeram tenggorokan dari Shen Yun. Lindong yang telah mencekik Shen Yun, dia pun kini berbisik pada telinga Shen Yun, "8 jenderal jiwa dari gerbang Yuan, reputasi seperti itu hanyalah sebuah sampah bagiku."
Ekspresi ketakutan pada saat ini benar-benar muncul di raut wajah dari Shen Yun ketika tenggorokannya telah dicengkeram oleh tangan naga milik Lindong. Dan kemudian kekuatan Yuan di dalam tubuhnya kini telah dikeluarkan oleh Shen Yun dengan cara gila-gilaan karena dia ingin mencoba melepaskan diri. Lindong yang melihat usaha dari Shen Yun, dia pun segera tersenyum. Dan setelah itu, sinar cahaya yang berwarna hitam kini sebenarnya telah muncul di telapak tangan naga milik Lindong. Sinar cahaya ini benar-benar telah menyorot tenggorokan Shen Yun dengan kecepatan seperti kilat. Dan dalam sekejap saja, ekspresi di wajah Shen Yun kini benar-benar menegang ketika dirinya telah ditutupi oleh sinar cahaya. Karena pada saat ini Shen Yun menyadari bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sebenarnya telah menghilang dengan cara misterius. Dan alasan menghilangnya kekuatan Yuan dari dalam tubuhnya itu adalah cengkraman tangan naga milik Lindong serta energi yang berwarna hitam yang menyinari tenggorokannya. Karena yang dikeluarkan oleh Lindong pada saat ini adalah kekuatan dari batu simbol yang melahap. Hal itu benar-benar menyerap habis kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Shen Yun. Tatapan mata dari Shen Yun ketika melihat Lindong benar-benar tidak percaya. Sementara sinar cahaya hijau kini tiba-tiba saja melonjak dari dalam tubuh Lindong. Hal ini membuat Shen Yun merasakan semakin ketakutan karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lindong mampu melahap kekuatan Yuan yang ada di tubuhnya. Tetapi Lindong juga bisa memanfaatkan untuk dirinya sendiri. Dan kemudian ketika tatapan mata dari Shen Yun semakin menyusut, dia pada akhirnya teringat dengan sesuatu. Dan dengan suara yang tidak jelas serta terkejut, Shen Yun pun kini berkata, "Melahap, melahap, ini adalah kekuatan dari batu simbol yang melahap." Mendengar ucapan dari Shen Yun, Lindong pun kini hanya bisa menyipitkan matanya karena Lindong tidak menyangka bahwa Shen Yun akan menyadari kekuatan apa yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Dan kemudian tatapan mata yang sangat kejam kini terlintas dari mata Lindong karena selama ini dirinya telah menyembunyikan keberadaan dari batu simbol pelahap di dalam tubuhnya. Karena jika hal itu diketahui oleh orang luar, maka pasti akan menimbulkan sebuah keributan yang tidak diinginkan oleh Lindong. Hal itu membuat Lindong benar-benar akan melenyapkan Shen Yun supaya orang-orang dari gerbang Yuan tidak mengetahui bahwa Lindong sebenarnya adalah pemilik dari batu simbol pelahap. Karena jika tidak, maka masalah yang lebih besar pasti akan datang pada Lindong. Lindong pun kini tersenyum dingin ke arah Shen Yun. Dan kemudian Lindong pun berkata dengan nada yang cukup dalam, "Benar, selamat, kau telah mengetahuinya. Dan ini adalah hadiah untuk hidup kecilmu." Mendengar kata-kata dari Lindong, Shen Yun pun semakin ketakutan dan dia berjuang sekuat tenaga untuk bisa melepaskan diri dari cekikan tangan naga milik Lindong. Tapi hal itu benar-benar sia-sia karena seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sebenarnya telah benar-benar lenyap. Hal itu membuat ekspresi di wajah Shen Yun pada saat ini telah berubah menjadi sangat pucat. Dan pada akhirnya Shen Yun tahu bahwa Lindong adalah lawan yang benar-benar kejam. Tidak lama kemudian sebuah kekuatan tiba-tiba terpancar di dalam lengan naga milik Lindong. Dan pada akhirnya, trak, suara retakan pun kini terdengar dari dalam tubuh Shen Yun. Dan dalam sekejap saja, tubuh dari Shen Yun pada saat ini sudah menegang. Ekspresi di wajahnya benar-benar sangat ketakutan. Tidak lama kemudian, Shen Yun pun benar-benar telah mati. Dan yang disebut dengan salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan telah benar-benar dibunuh oleh seorang Lindong. Ying Huan-Huan yang telah menyaksikan kemarahan dari Lindong, dia pada saat ini memeluk sitar benik surgawi dan bergegas ke arah Lindong. Setelah itu, Huan-Huan pun berkata, "Lindong, kau benar-benar membunuhnya." Lindong pun menoleh ke arah Huan-Huan. Lalu dia mengatakan, "Apalagi yang harus kulakukan jika aku tidak membunuhnya?" Kata-kata dari Lindong itu dalam sekejap saja membuat wajah dari Huan-Huan merasa ketakutan dan berubah menjadi lebih pucat. Karena Huan-Huan tidak menyangka bahwa Lindong ketika sudah marah akan benar-benar menjadi sangat kejam. Lindong yang pada saat ini mengetahui bahwa sebenarnya Huan-Huan merasa takut padanya.
Tiba-tiba saja, Lindong pun segera berkata dengan nada yang cukup lembut, "Orang ini sebelumnya telah menyakitimu. Jika aku tidak membunuhnya, maka apa yang harus aku lakukan jika kita kembali ke sektor Dao? Dan kamu mengeluh tentang diriku. Apakah para senior di sektor Dao akan membiarkan aku pergi?" Mendengar kata-kata dari Lindong, Ying Huan segera menarik nafas dalam-dalam. Karena dia pada saat ini merasa lega, Lindong telah kembali dalam kondisi yang tidak memiliki kekejaman. Dan setelah itu, Ying Huan pun mengatakan, "Jika kamu membunuhnya, hal itu tidak apa-apa. Selain itu, kompetisi sektor besar telah semakin dekat dan biarkan gerbang Yuan kehilangan salah satu dari 8 jenderal jiwa mereka. Dan ini pasti akan membuat gerbang Yuan merasakan penderitaan yang cukup lama." Mendengar perkataan dari Huan, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Gerbang Yuan tidak hanya akan kehilangan 1 jenderal jiwa mereka, tetapi 2 jenderal jiwa dan 1 tetua. Karena kita sudah bergerak, maka kita tidak akan membiarkan 1 orang pun bisa keluar dari tempat ini. Jika tidak, hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan kalau gerbang Yuan menyadari apa yang kita lakukan di tempat ini." Mendengar perkataan dari Lindong, Ying Huan dengan ragu, dia pun segera menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini, Huan mengerti bahwa keputusan dari Lindong kemungkinan adalah sesuatu yang benar. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong berbalik ke arah medan pertempuran yang ada di langit yang cukup jauh. Dan setelah itu, Lindong pun segera tersenyum. Tangan dari Lindong pada saat ini segera meraih mayat dari Shen Yun. Kemudian dia berteriak dengan suara yang cukup keras, "Bukankah sebenarnya orang-orang dari gerbang Yuan itu tidak berguna?" Suara Lindong itu kini telah bergemuruh dan menyebar di seluruh langit tempat ini. Bahkan hal itu telah membuat Pak Tua Jiang dan juga Xiayan yang melakukan pertempuran di langit, mereka segera berbalik dan melihat ke arah Lindong. Hal itu membuat ekspresi di wajah mereka berubah drastis karena mereka pada saat ini telah melihat mayat dari Shen Yun yang telah digenggam oleh Lindong. Dan Pak Tua Jiang, dia pun segera berteriak, "Bocah, kamu benar-benar berani membunuh murid gerbang Yuan. Apakah kamu saat ini ingin memulai perang?" Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, "Jadi apakah hanya murid-murid gerbang Yuanmu saja yang boleh membunuh murid-murid dari sektor Daoku?" Ucapan Lindong membuat Xiayan benar-benar terkejut. Setelah itu, dengan ekspresi yang cukup gelap, Xiayan pun berteriak, "Bocah, tunggu saja. Kamu pasti akan mati begitu berita tentang masalah di tempat ini sampai di telinga gerbang Yuanku." Ketika Xiayan baru saja mengucapkan kata-kata itu, pada saat ini sebuah raungan harimau terdengar dengan cukup keras, yang kemudian auman harimau itu mengguncang seluruh langit. Karena sebenarnya Xiaoyan pada saat ini meluncur dengan cepat ke arah Xiayan sambil mengatakan, "Yang akan mati sekarang adalah dirimu." Mendengar teriakan dari Xiayan pada saat ini buru-buru menoleh. Dan dia benar-benar sangat terkejut karena pada saat ini tubuh dari Xiayan telah berubah menjadi harimau hitam yang benar-benar besar. Pupil mata dari Xiayan kini telah menyusut dan kemudian dia berkata, "Sebenarnya kamu adalah orang yang berasal dari suku harimau iblis surgawi." Mendengar perkataan dari Xiayan pada saat ini tidak mempedulikannya dan dia kembali berkata, "Transformasi iblis surgawi, telapak tangan penghancur bintang dari leluhur harimau." Setelah Xiayan mengatakan hal ini, telapak tangan harimau yang sangat besar membanting ke arah Xiayan dan sebuah pusaran berwarna hitam gelap kini telah muncul seolah-olah hal itu dari zaman kuno, di mana pada saat ini benar-benar memberikan tekanan yang sangat ganas dan jahat ketika meluncur ke arah Xiayan. Dalam menghadapi serangan yang sangat menakutkan dari Xiayan, ekspresi Xiayan kini telah berubah drastis dan dia tidak berani meremehkan serangan ini. Setelah itu Xiayan pun mengeluarkan energi Yuan yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Cahaya keemasan
benar-benar telah berubah menjadi gunung Tante Erni yang berwarna keemasan. Dan kemudian Xiayan pun berkata, aula surgawi gunung emas, dunia penghancur gunung emas Tante Erni. Dan pada akhirnya, beng! Gunung emas Tante Erni pada saat ini benar-benar bertabrakan dengan pusaran hitam yang telah dikeluarkan oleh Xiaoyan. Sebuah energi yang berwarna hitam dan emas pada saat ini benar-benar menyapu dengan liar ke seluruh langit, dan fluktuasi energi yang sangat menakutkan juga menyebar dari dalam sana. Tidak lama kemudian tubuh dari Xiayan kini telah terpental mundur beberapa ratus meter, dan dia pun kini segera memuntahkan darah, sementara aura di dalam tubuhnya menjadi melemah. Di sisi lain, tubuh dari Xiaoyan yang telah berubah menjadi harimau hitam raksasa, dia pada saat ini masih mengambang di langit dan menanggung gelombang tabrakan dari pukulan yang telah mereka lakukan, di mana pada saat ini Xiaoyan tidak terpental sedikit pun, dan sudah jelas siapa orang yang benar-benar kuat di dalam pertempuran kali ini. Tidak lama kemudian tubuh Xiaoyan yang sudah berubah menjadi harimau hitam raksasa tiba-tiba saja melompat, dan kali ini dia muncul di hadapan dari Xiayan. Telapak tangan harimau milik Xiaoyan kini dia ayunkan dan menghantam dada dari Xiayan, yang pada akhirnya beng! Tubuh dari Xiayan kembali terpental dalam jarak yang sangat jauh, sementara cahaya kemasan di dalam tubuhnya kini telah meredup dengan sangat cepat. Dan pada akhirnya, tubuh dari Xiayan menghantam pepohonan yang ada di tempat ini. Dan setelah itu, tubuhnya pun bergesekan dengan tanah. Hal itu membuat tanah memiliki goresan yang sangat dalam dan panjang. Tidak lama kemudian Xiayan, yang tubuhnya sudah berlumuran dengan darah, dia pun masih berjuang untuk berdiri. Dan pada saat ini, keangkuhan di wajah Xiayan benar-benar telah menghilang, yang kemudian ekspresi terkejut dan juga ketakutan kini sebenarnya telah terpancar dari wajahnya. Segera setelah itu, Xiayan pun berbalik dan dia akan melarikan diri dari tempat ini. Tapi tiba-tiba saja tubuh harimau hitam raksasa telah melompat ke arahnya, dan hal itu menghalangi Xiayan untuk kabur dari tempat ini. Tidak lama setelah itu, telapak tangan harimau sekali lagi telah diayunkan dan membanting dengan keras ke arah Xiayan. Tanah di tempat itu pun bergetar dengan keras, dan tubuh dari Xiayan kini benar-benar telah terkubur dan masuk ke dalam tanah. Tidak lama setelah itu darah merah menyembur keluar dari tanah tempat Xiayan terkubur, dan aura di tubuh Xiayan pada saat ini sebenarnya telah menghilang dalam sekejap karena pukulan tangan harimau yang telah dilakukan oleh Xiaoyan. Hal itu benar-benar telah membunuh Xiayan dengan sangat kejam, dan tidak lama kemudian tubuh dari Xiaoyan pada saat ini kembali ke bentuk manusianya. Kematian dari Xiaoyan itu sangat jelas disaksikan oleh Penatua Jiang. Segera setelah itu, tatapan mata dari Penatua Jiang terlihat ketakutan, yang kemudian dia mengatakan mereka benar-benar orang yang kejam. Dan kemudian Penatua Jiang pun kini berteriak dengan sangat keras, kalian semua akan menyesal karena kemarahan dari gerbang Yuanku akan membuat sekte Dao kalian rata dengan tanah. Xiao De yang mendengar teriakan dari Pak Tua Jiang, dia pun hanya bisa tertawa sebelum pada akhirnya Xiao De pun berkata, orang tua bau kentut, apakah kamu yakin bahwa berita di tempat ini akan bocor ke gerbang Yuanmu? Mendengar perkataan dari Xiao De, Pak Tua Jiang tertawa terbahak-bahak, lalu dia mengatakan, memang harus kuakui bahwa aku telah salah menilai tentang kalian semua, dan meskipun mungkin aku tidak bisa menghabisi kalian di tempat ini, tapi apakah kalian yakin memiliki kualifikasi untuk menghentikan diriku jika aku ingin pergi dari tempat ini? Mendengar perkataan dari Pak Tua Jiang, Xiao De pun hanya bisa tersenyum, dan kemudian dia kali ini mengatakan, karena kami akan menghabisi dirimu, sepertinya
aku tidak perlu lagi untuk menyembunyikan identitasku. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Xiao Diao segera membentuk sebuah segel. Dan kemudian cahaya ungu dan hitam yang mengerikan segera menyapu keluar dari dalam tubuh Xiao Diao. Tidak lama kemudian, sepasang sayap kelelawar berwarna ungu hitam yang tingginya ribuan kaki kini keluar dari dalam punggung Xiao Diao. Dan hal itu benar-benar telah menutupi matahari. Pada saat yang sama, fluktuasi menakutkan dari suku iblis Martin Langit kini telah menyebar di tempat ini. Tatapan mata dari Pak Tua Jiang dan juga burung hantu emas kini benar-benar menyusut dan mereka ketakutan ketika melihat sayap kelelawar berwarna ungu hitam yang besarnya ribuan kaki. Segera setelah itu, ekspresi di wajah dari Pak Tua Jiang dan burung hantu emas berubah menjadi sangat pucat. Yang tanpa sadar, Pak Tua Jiang pun kini berkata, "Hah, sebenarnya kamu adalah orang dari suku iblis Martin Langit?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiao Diao pada saat ini akan benar-benar bisa membunuh Pak Tua Jiang dengan tubuh aslinya yang merupakan tubuh dari suku iblis Martin Langit yang sangat mengerikan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.